Munculnya banyak kritik serta hujatan dalam pembukaan Olimpiade Paris 2024 tidak mengurangi nilai kompetisi dari setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Hingga Senin lalu, meski 3 besar perolehan medali diduduki oleh negara-negara Asia, namun Indonesia belum dapat memperoleh angka yang memuaskan. Sejauh mana atlet Indonesia mampu mendulang medali dalam setiap cabang yang diikuti? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke isu politik, Indonesia Detik ini akan mengulas dinamika Pilkada Jawa Tengah. Bersama redaktur Detik Jateng, ikuti laporan terbaru Perang Bintang di Pilkada Jateng. Sementara itu, di penghujung sore ini Sunset Talk akan kedatangan tamu spesial. Dalam kunjungan sikatnya kembali ke tanah air, Warren Hu, musisi yang berhasil mengibarkan namanya di Amerika, akan memberikan beberapa informasi penting di balik kiprah bermusiknya. Selain itu, Detik Sore juga akan mengulas lebih dalam bagaimana tren musik kontemporer saat ini. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo Bandung. Periangan. What's up, Detikers? We are back On with Detik your Sore. gak cuma hore-hore. Hore-hore. We should translate it into English, right? I think it's English Day because at the end of the show we're going to have a conversation with the star boy Yeah. of the music industry. We have our very special guest for Mhm. today because since we are going to interview international superstars, so that we have to, we have to be often to talk in English, right? Continuously talking in English. Yeah. Special for today. We are going to be anak jaksel for today. So anak jaksel means you talk sepotong-sepotong when you talk in Yes. English, but also you infuse that English Yes. with Indonesia, right? With bahasa Indonesia. Exactly. We can Yeah. campur it. Yep. All right. Yes. Mix it Then- up. Mix it up. Okay. What's interesting today? So we got so many interesting topics to What's talk interesting today? about. Because I got nothing interesting today. Actually, You got nothing? Why? Yes, because today How's your feels day so far? so bored. So bored? Yeah, I'm so bored Why? today. Since you are going to host the Tik Sore, you don't have to be afraid if your day is going to be bored or Oh, anything, something like Oh, that. you mean What? Oh yeah, second afternoon. why is the second afternoon? The new name What's for our about show. second afternoon? What about Tik that? Sore. Tik Sore. Sore gak tuh? I'm so sorry. We have our very special guest for today, Detikers. Kita punya international superstar, international guest. Yes. This is the very first international guest for Detik Sore ya. Wih, mantap nggak tuh? Ya, mantap. Kita masih simpan namanya, tapi kalau yang tadi ngikutin MHI menu hari ini harusnya sih udah. pasti udah tahu ya. Oh, ini mah gue tahu, gue dengerin lagunya. Gitu kayak aduh. Karena dia emang genre-nya itu adalah R&B, tapi yang menarik hip hop. ya hip hop R&B, tapi yang menarik itu emang dia katanya menggunakan teknologi juga, menggunakan AI dalam musiknya, right? Am I right? Yeah. AI, computer, and something like Iya, that. AI computer and something like that. Iya. Musik anak zaman sekarang banget lah pokoknya Yeah, ya. that is why I called him Starboy. Because that's a new term in that's a new term for Jaksel conversation, like the Starboy. Jaksel handsome guy ya. No, Starboy. Yeah, Starboy Starboy itu- not handsome, Oh, not also He handsome, doesn't have not to be just handsome. yeah. Handsome is a bonus, I Do think. you think our producer is Starboy? No, of course not. He's old. So, oh, so he needs to be young at first. In terms of Starboy, because that Starboy comes in this modern area, right? I see. Aula. Kita Detikers, pokoknya Singlish. pokoknya nanti ya, tungguin di Sunset Talk kita punya international guest yaitu Warren Hu. Tuh, susah Tadi nggak katanya tuh? nggak mau dikasih tahu. Kan tadi udah dikasih tahu, nggak apa-apa lah. Biar Detikersnya juga Warren Hu. Knock knock. Who's there? Warren Hu. Yes, you're right.
Gitu kira-kira ya, The Tickers. Tapi selain Yang dari old itu kita pasti juga ketawa banyak itu kok. sama jokes itu tuh. Selain itu punya banyak menu lain juga ya. By the way, semalam nonton kan? Oh, 1-0. Mantap, James Raven. Dia nangis nggak berhenti Asli loh. sampai diwawancara sama Hanum juga masih Iya, nangis. begitu ketemu Hanum, langsung Asli, dipeluk. meluk. Hanumnya juga kayak, kenapa gue dipeluk? Tapi keren sih, keren. Keren banget, dia ngerasa itu bangga banget karena first international Iya. yang official ya. Mhm. First official dia membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, mana satu-satunya gol lagi kan. Ya bukan Betul. mendiskreditkan para pemain yang lain, tapi of course yang menang adalah yang mencetak gol dong gitu kan. Ibaratnya nih dia nih adalah ya the Star star boy. boy. Bener. The star boy. he Raven the is. Star Boy. Ya, itu Congratulations dia. for our young Garuda Yes, squad squad ya. that we've been waiting for like 11 years to get to this point Iya, iya, iya. again. 11 tahun kita sudah. Right. Jadi gue translate aja ya. Lo yang bahasa Inggris, gue yang translate. Jadi kita udah nunggu penantian ini selama Oke. 11 tahun. Terakhir kali kita juara AFF Under 19 itu barengan sama Evan Dimas ya. Dan kawan-kawan. Ya, Bersama betul. pelatihnya adalah saat itu Lupa. lagi-lagi Coach Indra Syafri juga. Oh iya, katanya Coach Indra Syafri ini disebut sebagai kayak the antidotes dari Thailand and Oh iya, apa satu pokoknya lagi dia tuh. kunciannya ya. Iya, makanya kunciannya Iya, iya. lah gitu. Kalau yang bisa ada lawannya ngalahin. mereka udah pakai Indra Syafri aja gitu. Yalah, ya. Ya itulah betapa bahagianya, betapa bangganya kita semalam gitu, dan sampai pagi ini pun tagar Timnas Day itu masih terus ada gitu Iya, di iya, timeline iya, iya. X gitu ya. Masih sangat dibicarakan selain daripada kemunculan Tony Stark yang berganti peran menjadi Dr. Doom ya. Ya, itu juga masih banyak Iya di benar-benar timeline juga. masih. Termasuk Pak Jokowi yang juga katanya kurang nyenyak tidurnya di malam pertama tidur di IKN juga jadi banyak hal pembicaraan juga di Benar, timeline akhirnya sih. banyak memberikan komentar lah, Menyembul. biasalah. Menimbulkan Oh, menimbul. apa tuh Iya, iya, iya. menimbulkan. Bahkan udah nge-spill loh Pak Jokowi penampakan kamarnya di IKN kayak gimana. Pas gue lihat, wah mirip di hotel ya kamarnya ya. Ya kan standar presiden Oh dong. iya, Presidential Suite. Iya kayak gitu ya. Iya gitu kayaknya. Oh iya, saya belum Kita pernah punya kebetulan. gambarnya nggak guys? Ini pengen nunjukin nih ke Detikers. Mungkin Detikers belum ada yang buka media sosial, cuma buka detik.com dari pagi tadi. Nah kita kasih tahu nih kalau ternyata Pak Jokowi itu udah nge-spill penampakan kantor dan juga penampakan kamarnya juga. Tapi kita masih mencari tahu sebenarnya ini penampakan kamar di kantor atau penampakan kamar di rumahnya yang di KN gitu. Tapi yang Oke. pasti sudah di-spill dan setelah kemarin mengaku tidurnya bisa nyenyak saat menginap di Istana Garuda di Ibu Kota Negara Nusantara, penampakan kamar Jokowi akhirnya di-spill lewat akun Instagramnya pada hari ini, di-spill sama Pak Jokowi. Ada sejumlah foto yang diunggah oleh beliau, ada yang pose duduk di sebuah kursi di dalam suatu ruangan kerja kayaknya, dan juga ada pose di atas kasur. Waduh, Wah, yang denger kayak pose di atas Anda coba kasur. tolong mendeskripsikannya dengan lebih. Ya bener kan gua, pose di lebih- dalam kamar sedang berada di atas kasur menggunakan kemeja putih dan juga celana panjang khas warna hitamnya Pak Jokowi gitu. Nah, Mm-mm. jadi kalau misalnya there you go. Jadi Nah, itu ini dia. adalah penampakan kantor yang katanya jadi kantor di IKN Pak Jokowi. Sebelumnya sih sempat Pak Jokowi juga bilang ya, dan akhirnya jadi pemberitaan juga di banyak media bahwa Pak Jokowi nggak bisa tidur nyenyak karena mungkin baru hari pertama. Tapi tadi katanya udah tidur nyenyak. Mungkin karena udah pakai Antimo. Iklan Anda Oh iya. udah ngomongin Oh, Pak Jokowi. Nyebut merek lagi. sorry. Parah, Masih ada ya merek itu? Masih ada, Oh, masih masih. ada, Sorry, masih sorry, ada. sorry. Semoga Udah lama nggak pakai bus. semoga tidur apa ya, nggak bisa tidur nyenyaknya bukan gara-gara banyak nyamuk juga gitu ya. Maksudnya Emang ada katanya banyak nyamuk gangguan-gangguan. IKN. Semoga enggak, karena itu kan ya penerbangan. Wah, Ditami sedang menggiring. Sedang apa ya? menggiring. Iya, orang cuman bilang ngedoain loh ini Pak Jokowi Oh, semoga iya, tidur iya. nyenyaknya nggak digigit nyamuk. Amin. Apa Nyenyak. tuh istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, don't let the bed bugs bite, right? Ya, don't let the bed bugs bite. Nah, itu dia. Ulang 10 kali tuh cepet-cepet. Don't let the bed bugs bite. Don't let the bed bugs bite. Don't let the bed don't let the bed bugs bite. Don't let the bed bugs try. There you go. If you can do it
fluently and very perfect, you can try it in English very well, right? Speedy always. Speedy always. Also. Dan karena udah jam 6 kurang 10, artinya kita udah makin dekat menutup market dan kuncen kita juga udah datang Detikers. Saatnya kita undur diri dulu dari segmen pertama ini sebelum Pulang. kita menuju ke Pulang segmen ini selanjutnya, tapi kita punya sentimen-sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Apa saja? Baik. Langsung aja kita cek barang-barang ini dia, guys. There you go. Goodness, how dare you guys? Semakin advance loh mereka, Ih, Bang. cara mengejutkan kita. Kalian kok gitu sih? Kita nggak temen. Lo gue N. Lo gue N. Love, peace, and gaul. Umurnya ya Allah. Lu juga kan gitu. Lebih Sama majuan aja. gua gak sih? Itu early 2000 tahu. Ya, tapi Anda lebih kan? Sama aja. Oh, sama ya udah. Kalau yang Kenapa ini- sih kalau cewek tuh kalau misalnya lagi ngomel-ngomel Harus harus iya. Iya lagi. Berarti kalau Lo ada cowok bertanya-tanya. ngomel-ngomel tapi kayak gini berarti Ih. Kayak gue tahu lagi orangnya. ada. Oh, ada. Iya. Banyak. Iya. Tapi kita tidak mengeneralisir itu ya, itu Tidak ya. stigma aja itu. Oh itu stigma. Edo yang bilang ya, bukan aku ya. Stigma saya bilang. Tapi Detikers, kita kan tadi udah. Oh iya. Boleh. Gercep banget kalau bilang Bribda Oke, Eklesia. sebelum kita bertemu sama Mbak Cheryl dari Investasiku, kita mau nyapa dulu Bribda Eklesia yang sudah ada di jalanan mungkin atau masih di kantor ini laporannya. Coba kita lihat dulu. Boleh nggak kita lihat layar dulu betapa Iya. cantiknya Bribda Eklesia hari ini? Boleh dong. Nah, She's back on the field. Kau cantik hari ini. Dan aku suka. Edo abis mengakui perasaannya tidak. Kan nyambungin lirik kan. Nanti kita nyanyi hari Sabtu. Iya nggak Bribda Eklesia? Oh iya acaranya ya. Iya. Sabtu. Iya. Kita udah nyiapin 5 lagu. Tuh Bribda Eklesia tuh tersapu-sapu, tersipu-sipu. Iya nggak Bribda Eklesia? Udah nyiapin 5 lagu kan? Enggak dong, akan Oh. mau laporan, bukan mau konser. Oh enggak, maksudnya buat hari Buat Sabtu. hari Sabtu, buat acara-acara. Udah nyiapin 5 lagu kan? Kata Bribda Eklesia, Oh, enak hari aja 5, Sabtu. 8. Satu Banyak album. Agak satu album ya. Iya. Karena kita semua menantikan suara emasnya Bribda Eklesia. Iya. Ya udah kalau gitu suara emasnya dipakai buat laporan aja hari ini supaya suara emasnya nggak hilang nanti di weekend hari Sabtu ya, oke? Silakan Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Maya dan Edo. Selamat sore Detikers. Kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, Detikers, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai, kondusif, lancar. Terlihat kendaraan yang melintas dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk. Pada sore hari ini tampak cukup kondusif, lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya
untuk mengantisipasi banyaknya angkutan kota yang menaik turun ke penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan kami juga menginformasikan kepada Detikers untuk tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok ke arah Bekasi juga dalam keadaan ramai kondusif lancar, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light, dan Anda tidak perlu khawatir Detikers karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan kami juga berterima kasih dikarenakan sudah selesainya operasi patuh 2024. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap tertib berlalu lintas baik ada petugas maupun tidak. Dan juga kami mengajak Detikers untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan kembali kami informasikan bahwa hari ini tetap adanya diberlakukan sistem ganjil genap di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Brief Dekles yang melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Terima kasih banyak Brief Dekles ya. Yes. Suaranya sudah mulai pulih ya, tapi walaupun terdengar agak sedikit bindeng kata Mai, tapi Tetep. step by step gitu, little by little, gak apa-apa. Ya, kalau gitu kita by step, baby, udah. 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 Oke, terima kasih Brief Dekles ya. Terima Baik, kasih. Terima kasih Edo dan Mai. Iya, kita ketemu next time. Selamat bertugas kembali. Semangat. Semangat. Bye-bye. Oke, dah. Dah. Kamu Kayak, salam presisi ya, semangat gitu. ya dong, biar semangat. Biasanya karena iya. katanya semangat itu menular. Kan aku ngerasa kayaknya hari ini kok kayak unmotivated Kurang termotivasi. banget. Terus kayak kok kayaknya hari ini boring banget harinya gitu Nah. rasanya. Jadi kayak memberikan semangat kepada orang lain supaya semangatnya menular ke diri sendiri. Is that possible? Possible, bisa salah satunya dengan cara seperti itu. Salah Tapi satunya lainnya juga. salah satu lainnya tuh gimana ya? Salah satu hal lainnya juga yang bisa dilakukan adalah nih, gue kutip dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STM Sumpah dia udah Majalengka. googling. Cara Astaga. menumbuhkan motivasi yang kuat dalam diri. Ciptakan sensasi. Tuh, ciptakan sensasi. Goyang-goyang. Itu bawa kucing ke kantor sudah sensasi. Tuh. Ada kita suaranya. Kita belum present. Ada Mas Sheryl. Suaranya ada orangnya Wijaya di belum sini. nongol. Head of Research dari investasiku, Mbak Sheryl. Kita kasih tahu dulu ya, ini katanya Aduh. orang ini kurang motivasi hari ini. Mungkin karena kurang ini, Karena kurang kucingnya bergairah. nggak diajak kali ya. Kan di karena- sini juga nggak bawa kucing. Oh, iya. Masih tetap Kemarin motivasi tuh kucing tapi. aku jadi talent di sini. Iya. Oh iya? Tapi nggak dibayar. Ya Dibayar kan? ampun. Pakai apa? Aduh, Pakai nanti minta pahala. ya ke Bunda. Tetep ngadu. Oh, aku harus ngadu ke Bunda berarti hari Kirain ini. dibayar. Bunda, kucing aku. Dengerin dulu, gue mau kasih tahu tadi. Oh, iya. Ciptakan sensasi, terus kembangkan terus tujuan Anda. Tujuan Anda di sini kan buat siaran ya, kembangkanlah terus itu. Terus tetap Udah merasa berkembang tetapkan itu. saat kematian. Gimana caranya nih? Takut banget Anda perlu caranya. memikirkan saat kematian meskipun gejala ke arah itu tidak dapat diprediksi. Oh Membayangkan saat-saat terakhir dalam hidup ini sesungguhnya merupakan saat-saat yang sangat sensasional. Anda dapat membayangkan flashback dalam kehidupan Anda sejak Anda menjalani masa Oh my God. kanak-kanak, remaja sampai tampil sebagai pribadi yang dewasa dan Oh my mandiri. God. Itu Oh my God, katanya no bisa. way. Bisa No way. katanya. No Atau way, gini, takut. tinggalkan teman yang tidak perlu. Udah Hampir gue pulang ya semua, bye. Bye. Hampiri bayangan ketakutan dan ucapkan selamat datang pada setiap masalah gitu. Selamat datang. Welcome problems. It's Yeah. me. Hi. I'm the problem, it's me. Come. Jangan. Gue. Kata Jangan. malaikat, nih gue kasih, boom gitu ya. Jangan ya, jangan dengerin Edo. Tapi yang masalah malaikat. justru terjadi pada pasar modal kita hari ini, Maya. Nah, itu masalahnya apa sih sebenarnya hari ini? Sedih banget ngeliatnya kayak
Jawab nggak Mbak Sheryl? Jawab nggak? Jawab dong. Jawab dong. Please answer in English because today is English Day. Yes, since we are going to guess our very first international guest. Gak mau pakai bahasa ini aja isyarat. Ya udah boleh ya. lebih Biarin sulit lagi biar nih, ngasih guys. tahu kita ke pakai bahasa Ayo isyarat. coba gimana kita artikan. Nanti aku cari di AI dulu. Ya Allah, AI dulu. Ya udah kenapa Mbak Sheryl? Oke. Jadi IHSG kita hari ini koreksinya 0,65% ya. Udah closing juga. Sudah jam Oh, kita 16 cek lewat 1. Closing aja ya. Iya. Oke. Memang pelemahan IHSG ini terjadi di tengah pelemahan bursa regional Asia gitu. Kalau semalam bursa Amerika juga bergerak konsolidasi. Jadi bursa saham global nih terlihat kurang bersemangat seperti Mbak Mai tadi. Oh, ini saya kurang bersemangat Seperti nih. kurang termotivasi. Oh, makanya oke, dibacakan baik. itu. Makasih. Tapi kenapa kalau bursa global ini kurang semangat? Karena menanti kepastian dari berbagai bank sentral di pekan ini. Ada dari Bank Sentral Amerika, Bank of England, ada Bank of Jepang, gitu. Mbak Sheryl, sepertinya statementmu barusan mencerahkan sesuatu. Apa itu? Mungkin saya merasa unmotivated karena saya sedang menunggu kepastian. Apa Dari itu Bank yang Sentral. Makasih loh Mbak Sheryl. Saya langsung termotivasi dengan kata-kata Mbak Sheryl. Ya ampun. chat sekarang, chat. Jadi artikel sepanjang itu kalah termotivasi. Kalah emang. Oh gitu. Jadi oke. Make sense. Terus Mbak apa lagi? Iya. Jadi kalau bursa regional Asia ini melemah karena besok antisipasi ya. Karena besok tuh ada rilis data PMI manufaktur China yang diperkirakan kembali melemah, kembali terkonstruksi di bawah level 50 seperti itu. Itu datanya di esok hari ya. Di sebelum sesi 1 selesai kurang lebih jam 9 jam 8 pagi WIB. Jadi market antisipasi. Apalagi nanti malam ini juga ada berbagai rilis data dari Amerika, data tenaga kerja JOLTS ya dari Amerika. Lalu juga banyak rilis kinerja emiten. Salah satunya yang paling di-highlight adalah Microsoft di hari ini sebelum opening market. Udah Mbak, udah rilis. Kalau sekarang belum, tapi mungkin menjelang opening market Amerika seperti itu. Jadi banyak yang dinantikan market nih, makanya apalagi indeksnya juga sudah menguat ya dalam sepekan terakhir. Jadi pelemahan yang terjadi nih koreksi sehat, bukan suatu tanda kepanikan seperti itu. Berarti wajar. Yoi, Iya. betul. Kalau Mbak Sheryl tuh nggak pernah ada kepanikan guys, selalu memberikan aura positif. Dofish. Tuh kan kurang gitu. Gue mau Tiba-tiba sok-sok jadi nenek sihir Kenapa suaranya. suara gue jadi itu tadi yang makanya gue bilang Mbak Dofish. kayak pengen gue Gurah. black gitu Iya. rasanya ini kayak pengen Lagian Anda juga lagi begitu minumnya es. soalnya kopi Harusnya itu temulawak. itu salah satu motivasi saya. Oh, supaya bisa ngebus semangat. Nanti saya mau bikin kopi mereknya kopi motivasi. Udah ada. Udah ada ya? Udah ada pasti. Serius? Pasti udah Karena ada. namanya Kopi aneh-aneh motivasi. sekarang. Iya. Unik-unik. Kopi iya. motivasi, kopi motivated. Apa tuh kopi saya? Kau pikir kau siapa? Itu juga bisa. Serius Nah, ada kopi motivasi. tadi Mbak Sheryl udah sampaikan kan sentimen yang mempengaruhi hari ini. Jadi dipastiin lagi Detikers nih hari ini di IHSG ditutup di level 7241, turunnya 47 poin atau 0,65%. Cukup dalam sebenarnya, tapi kata Mbak Sheryl ini adalah penurunan yang masih terbilang wajar. Ketika dia tidak wajar, seperti apa penampakan yang tidak wajar ini Mbak Sheryl? Oke. Jadi memang IHSG ini punya level support yang kuat di level 7.200 sampai 7.220. Nah, kalau sampai berhasil melemah ke level tersebut, maka level support berikutnya di level 7.100. Ya, tapi pelemahan ke level 7.100 pun itu masih koreksi yang normal. Kenapa? Kalau yang tidak normal tuh langsung balik ke level 6.900-an alias breakdown dari
posisi level harga psikologis sekarang di Turun 7 dari ribuan 7.000. seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang sentimennya kan lebih ke wait and see sama sikap bank sentral global gitu. Nggak hanya Amerika doang, tapi dari Eropa, dari Asia juga pekan ini tuh rame-rame melakukan meeting dari bank sentralnya. Jadi marketnya wajar untuk wait and see. Apalagi ada juga pemilu di Amerika di mana sekarang posisinya saling mengejar ya suara antara Donald Trump dan Kamala Harris. Meskipun kecenderungannya market masih melihat yang menang Donald Trump seperti itu. Kamala kalau kata aku mah. Kenapa nonton Simpson ya? Iya, itu salah satunya. Itu bohongan kan, Simpson itu Nggak kejadian dulu kan baru dibikin versi kartunnya Nah, kan. aku juga berpikir seperti itu. Masa Jadi Gua bisa nggak ngecek sepresisi sih. itu lagi? belum lahir kan Mas kita. Belum, iya. Barusan bilang iya, terus tiba-tiba belum lahir. Emang agak-agak Mbak Sheryl Nonton di nih. TikTok. Sabar dong. Sabar dong. Kenapa emosi? Kenapa emosi? Ini Kucingnya saya nengahinnya ketinggalan, susah jadi nih. emosi. Iya. Enggak sih, kemarin Kasian loh. kucingnya soalnya kalau dibawa ke sini badannya getar-getar Mbak. Takutnya getar-getar bisa nimbulin pembangkit listrik lagi dia nanti. Tapi dia takut banget loh, kemarin ditaruh di sini aja di kakinya. Iya. Saking gitu. takutnya This dia. is bilang not kali ya. Omeng what I used to know ya. Iya, Kayaknya kemarin bener. tuh Biasanya ya. dia tuh bener-bener lincah gitu, lompat-lompat gitu. Hari Ya, ini masih getar-getar nggak? enggak, begitu nyampe rumah dia langsung makannya banyak. Oh, berarti Tapi emang. nyampe mobil aja dia langsung pipis. Nggak Pakai stres pampers kan? dia. Dia Nggak, belum. aku bawain pasirnya. Oh. Tapi dia tuh emang karena udah well trained, jadi dia pasti pipisnya di pasir. Tapi Omeng nggak jadi star syndrome kan setelah kemarin tampil di depan layar. lebih ke trauma sih kayaknya. Oh, trauma dulu ya. Kayaknya lebih Wah, cepet trauma sekali nih. traumanya ya. Iya. Orangnya Loki soalnya. Kucingnya Loki, nggak mau pamer gitu. Loki itu bukannya yang tokoh jahat ya? Loki, yes, you are right. Loki, oke. Kita mau ngomong apa lagi Mbak Sheryl? Seperti sudah semua. Oh, Mm-mm. Kalau kata Mbak Sandra kemarin, kita ngobrol yang lain aja nih membosankan hari ini gitu. Ininya maksudnya IHSG-nya. Iya Ya nggak sih? soalnya kemarin ISG kan bergerak stagnan kan, cenderung Iya, cuma stagnan. 0,01%. Iya. Iya, benar. bener. Berarti hari ini lebih seru dong ya. Seru. Koreksi. Seru Iya, karena dia koreksi. Karena koreksinya dalam. Kalau secara sektoral ya kan itu kan yang mau lo tanyakan. Enggak, ini kalau Apa? misalnya sama kayak kemarin nih, jadi saham yang down atau yang harganya turun itu lebih banyak, sama kan kemarin juga lebih banyak kan. Iya, Karena betul. memang merah ya kemarin itu. Kemarin menguat. Kemarin 0,01. 0,01-nya hijau sih sebenarnya. Cuma lebih banyak yang menguatnya, menurunnya. Imbang. Iya, sama hari ini juga Lebih banyak yang menurun. lebih banyak yang Lebih banyak menurun. merah. Kalau ya itu mungkin boleh Mbak Sheryl sedikit ya, biar ada kerjanya dikit lah, ya Oh, kan. iya. 1 menit lah gitu kan, Oke. secara sektoral. 1 menit ya. 1 menit Oke, mulai oke. dari sekarang. Kalau lebih lembur. Aku bilangin sama Mas Firman nih kan nanti sore Gua ada. lambaikan tangan yang sakit Besok. perut. Ih, Mendengarkan besok- mereka. Besok hari apa? Hah? Rabu. Oh sekarang Selasa. Rabu. Hari ini kita mah weren't you. Wait, what day is it's just dia sumpah gue kirain Wednesday. Kenapa? Harusnya nagihnya hari Rabu ya. Tadi terlanjur Iya, nagih ya. iya. Aduh. Terus, Oke, sektornya hari ini dari 11 sektor, tersisa 2 sektor yang menguat, yaitu sektor kesehatan menguat 0,51%. Lalu yang kedua ada sektor cyclical atau konsumen non primer menguat 0,14%. Aku udah tahu cyclical itu apa. Apa itu? Tadi udah Kasih sebut. tahu. Kemarin. Kasih paham Mbak Ya, Sheryl. kemarin aku tanya, kemarin kan kita udah lama nggak ada Marketpedia, terus kemarin aku nanya sama Mbak Sandra, cyclical tuh apa sih? Kita Nah, dikasih tahu. buktikan bahwa Aku omongan udah yang tahu. diajarin Mbak Sandra itu benar. Udah, belum aja ngomong. Cyclical. Cyclical itu adalah saham musiman yang naiknya musiman, ya kan? Kalau kata Edo, cycle, dari kata cycle, right? Mm-mm. Dari kata cycle. Jadi Seasonal. dia seasonal, right? Itu, ya kan? Ada benarnya, tapi enggak sepenuhnya benar. Tapi kalau di dunia saham biasanya yang dikatakan cyclical itu saham-saham komoditas gitu. Karena kalau saham komoditas itu tidak selalu on trend. Seperti tahun ini kan bahan baku, energi kan year to date bagus. Tapi tidak menjamin tahun berikutnya cenderung bagus atau 3-5 tahun sebelumnya bagus. Kalau tahun lalu memang masih cukup bagus. Jadi cyclical Itulah itu musiman. definisinya Musiman betul, tapi kalau untuk consumer cyclical
lebih ke konsumen non primer, artinya bukan bahan pokok. Retail termasuk yang Betul, kemarin aku tanya retail. kemarin ya. Ih, stop banget, masih nginget lah. Baru juga kemarin, Dok. Nenek-nenek gue. Sabar dong. Emosi kayaknya sepanjang hari ini ya. Aduh panas, tolong dong Asli aslinya panas nih, banget ya. Asli nih. Gue buka Bis- baju nih gak apa-apa nih. Boleh. Boleh kali ini AC ini apa namanya sponsor Tolong sini. dong, guys. Bisa kali ini pas nih kayak lagi panas. Wah dingin. Bajunya Pakai kali AC ketebelan. apa? Ini. Ya Enggak juga sih. Kita buka aja. Buka aja. Baju ketebelan, aku biasa aja. Oke. Oke, udah tahu yang bajunya Oke. tipis. Nggak pakai jaket-jaketan soalnya. Mockingnya ke situ ya. Iya dia tahu deh yang miskin gitu ya. Tipis. Wah tipis. Ih, dia orang aku bilang tipis. Salah. Guys, dadah dulu buat 19.600 orang yang nonton sore ini. Halo, salam kenal. Kita Salam dari kenal. Detik Sore. Iya kamu yang lagi nonton nih sekarang bener. Udah. Iya. Saya takut pas saya mau sosok hai itu suaranya hilang. Oh. Gitu kan. Bahaya. Ya begitulah ya Detikers ya. Anyway, kita mau kasih tambahan prediksi nggak buat besok nih? Ya. Oke, nah kalau untuk besok kita lihat ada peluang rebound sesaat ya. Untuk IHSG cenderung akan menguji level support 7.200 dan resisten di level 7.270. Seperti itu. Karena nanti malam market akan memperhatikan banget nih teman-teman. Rilis data tenaga kerja jobs Amerika dan indeks keyakinan konsumen Amerika periode Juni. Seperti itu. Lirikannya Mas Jarul nggak Coba. kuat gue. Coba apa aja yang perlu diperhatikan untuk besok? Ya besok masih akan terjadi konsolidasi. Sotoy banget gue. Ya kalau terjadi konsolidasi apa sentimennya kira-kira yang mempengaruhi besok? Ya nggak tahu lah orang Tadi belum kan ada yang Mbak Sera terjadi. udah ngasih tahu tadi. Iya. Iya. Ketahuan. Ketahuan. Ya itu ya Mbak Sheryl ya, makasih. Level support dan resistensinya di berapa Mbak besok? Udah tadi. Udah ya. Tapi saya kali aja nih yang lagi nonton nih tadi belum dengar. Siapa tahu gangguan Mau nangis sinyal lagi ya. gara-gara itu. Setelah kemarin kita sempat salah menyebutkan Uli Siregar. Aduh, sampai nangis beneran si Mbak Mainnya ini. Dia habis marahin aku. Taunya kita juga. Level support dan resistance. Guys, nggak cuma Mbak, ingat bahwa tagline program ini adalah nggak cuma hore-hore. Jadi Betul. pastikan yang lebih banyak ditampilkan adalah yang nggak cuma hore-horenya, tapi Aduh, maaf nangisnya. guys, saya nangis guys. Aduh nih. Mbak, please tadi Aduh, lupa ya Allah. dengerin ya Oke. berapa Oh, lupa resisten dan ya, supportnya. iya. Sekarang diingetin ya. Iya, oke. Sekarang level supportnya untuk IHSG besok di level 7.200 dan resisten 7.270. Berapa tadi support sama resisten? 7.220. Iya kan? Salah. 7.200 sampai 7.270. Oh 70 ya itu. Dasar orang tua. Lu bantuin gue kedol, lu malah nanya-nanya mulu, heran gue. Kenapa sih nangis? Ini campers Lagi gak ada yang elu. mau ini ngezoom kameranya. Lagi elu sok-sokan. Gue sok-sokan. Dia juga, aduh ya Allah, udahlah. So bener ya tadi ya. Sosok kayak oke, berarti berapa level seperti tadi udah. Terus di awal dia gak ketawa dulu lagi. Enggak. Hehehe. Lu harus lihat mukanya Mbak Sheryl pas Iya. reaksinya, lu abis marahin gue, abis itu lu nanya lagi Iya, kan. iya, Oh my iya. god, tuh kalau ada rekamannya bisa kita VOD tuh kayaknya muka Mbak Sheryl tuh bisa jadi meme. Sorry ya Mbak Di Sheryl stiker ya. ya. Aduh. Mbak Ya Sheryl, it's so udahlah, good gitu. to have you back in Detik Sore. Oh my god Mbak Sheryl, you made my day. Tadi saya merasa sangat unmotivated, sekarang saya Sekarang merasa otomatis langsung Merasa- full Mau motivasi. pelukan dulu, mau salaman. Berpelukan. Kayak Teletubbies. Lala. Tinky Winky. Lala kan kuning kan? Tinky Winky ya. Iya. 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 Lala. Po. Dipsy. Oh, dipsinya mana ya? Dipsinya di luar. Aduh ya Kenapa ampun. udah pada mindahin barang?
Kita mau kemana? Tapi kameranya masih ada di sini. Oh, Tenang, iya. kamera Ya kita udah. masih 3, segmen kita juga masih panjang sampai jam 6 sore nanti. Tapi sama Mbak Sheryl kita udahan dulu. Terima kasih banyak Mbak Sheryl untuk merekam reviewnya hari ini. Prediksinya juga terima kasih. Besok tolong lebih ceria lagi ya. Oke. Sampai ada yang nangis lagi. Iya jangan. Oke, terima kasih kalau gitu. Detikers kita bakal balik lagi sesaat lagi. Ada yang mau disampaikan mungkin Edo sebelum Cukup. kita. We are enough for this segment. We Okay. are going to held our our next segment. Yes. Which is market review. No. It's Editorial editorial review. review, Sesaat yeah. lagi Detikers. Don't go anywhere. We'll be right back. Stay tuned. Only on Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Don't forget about it. Detikers, sekarang kita udah masuk ke segmen kabar Olimpiade. Yeay. Kenapa ya? Kenapa kurang bersemangat? Bukan suaranya. Suaranya masih terbata-bata ya Detikers, terserak-serak. Tapi kabarnya harusnya nggak serak-serak karena sebentar lagi kita akan ngobrol sama jurnalis yang juga akan meliput langsung ke Paris di acara gelaran Olimpiade 2024 kali ini. Betul. Udah ada perwakilan dari Detik Sport lagi, Detik Sport. Detik Sport ya, Detikers Iya. ya. Detik Sport. S-nya Ada ketinggalan. ada Resa Herlambang. Resa Pratama. Kau beda ya. lupakan janji. Tapi ini suruh apa namanya? Nyanyi. Nasi kuningan lagi. Wih, Kalau ganti. Oh ini iya ya. nasi kuning, bukan Iya, potong ganti. ikan mas ya? Hah? Bukan potong ikan nasi mas ya? kuning biasanya. Oh nasi kuning. Ya? Daripada Uli Siregar kan. Jauh-jauh dong. Aduh, hati-hati loh, bahaya loh. Mas Reza, Aduh. katanya mau ke Paris. Insya Allah. Insya Allah kapan? Jumat dini hari lah pesawatnya dari Jakarta. Jumat minggu ini. Iya. Mas Reza, Hmm. apa aja requirement-nya untuk bisa berangkat ke Paris? Karena denger-dengar berangkat sendiri ini. Ya mungkin kalau dari Detik sih sendiri, tapi kalau ada beberapa temen Temen jurnalis juga jurnalis ya. dari Mm-mm, media lain sih ada mm-mm. di sana. Ada beberapa juga yang kebetulan kali ini sih gue nggak pakai ID Mm-mm. karena waktu itu lambat daftar. Mm-mm. Sekarang beberapa ada yang pakai ID, beberapa ada yang enggak. Memang ada untung ruginya juga lah. Tapi untungnya pasti kita nggak bisa bebas masuk ke venue. Iya, iya, iya. Tapi Oh, tapi cuman ya kita nanti pada akhirnya di sana ya memang sih dari pengalaman Meliput sebelumnya. meliput sebelumnya Olimpiade udah pernah. enggak Piala Dunia 2018 dulu pakai ID pun meskipun pakai ID juga kita tetap Terbatas ruang geraknya. enggak terbatas Atau tapi liputannya akan lebih ke feature ya. Oke. Lebih ke feature, lebih ke feature. Ah. Lebih ke feature kayak misalnya karena kan kalau misalnya kayak berita-berita quote atlet apa quote pelatih atau Iya. jalannya pertandingan itu kan Itu udah udah- ada di wire ya, udah ada di bisa Iya. kalian bisa langsung lihat di sosmed apa Dan coveragenya akan lebih mudah dari situ ya. Coverage akan lebih mudah dari situ karena kan kita bisa ngambilin di tempat yang jauh Iya, dari posisi iya, kita iya. gitu. Iya, iya, iya. Makanya kebiasaannya Detik Sport pada umumnya adalah ketika ada liputan luar negeri, mereka Iya. pasti akan lebih concern ke liputan yang ada di, luar pertandingan lapangan. justru Pertandingan ya. justru karena orang Di luar akan lapangan gitu-gitu. orang pembaca akan lebih pengen Tertarik itunya. side story ya. Iya, Kayak dulu iya. kan 2018 itu pas Piala Dunia gue lebih membahas kayak seputar karena di Rusia apa sih kuliner khas Rusia ya mungkin bukan Rusia tapi kayak misalnya lebih ke kuliner khas Kazakhstan atau Uzbekistan yang memang kan Bersebelahan, bersebelahan kuliner halal. Iya, iya, iya. Rusia karena mereka kan terus lalu seperti apa juga kondisi kota selama di Piala Dunia. Stasiunnya juga bagus-bagus. Stasiun Mas, bagus-bagus Rusia. di Rusia itu juga jadi bahan liputan juga. Iya, iya, iya. Jadi ketika menemukan sesuatu yang unik yang memang tidak ada di sini ya baru kita kan pasti akan Iya, bikin iya, berita karena disitulah sebagai seorang jurnalis kita di tes sense of journalism kita ya. Yes, Sense of, yes, yes. Jadi nggak cuma buat kanal sport aja pada Iya. akhirnya juga ya pada akhirnya juga semuanya karena bisa di cover pada akhirnya. dari itu kan seperti dulu ketika Iya. kita perangkul pasti tidak bukan cuman buat karena kita sendiri sport Iya. tapi kita juga bisa buat travel buat food bahkan buat news kalau memang ada kejadian-kejadian yang penting atau misalnya buat ekonomi finance bagaimana Iya. pengaruh
ekonomi sebuah turnamen besar untuk event untuk ini. Betul, nanti juga di Paris pun tidak akan berbeda jauh. Kita akan lebih banyak mencari side story bagaimana kondisi Paris menyambut Olimpiade, bagaimana selama Olimpiade itu bagaimana jalannya Olimpiade, suasana lah di kota Paris itu sendiri. Apakah Paris masih bau ketika itu dia, itu kemarin rumah gitu misalnya. Iya kan, kemarin kan yang sungai Seine itu kan akhirnya Seine, tidak jadi dipakai untuk triathlon itu, duathlon ya, karena untuk renang ternyata ya. kondisi Iya benar, kok bisa-bisanya ya itu di ya, memang kan di Paris kan terkenal salah satu tempatkan. kota yang cukup jorok. jorok di Benar, Eropa benar. ya. Bahkan itu kan warganya sendiri menolak kan ketika panitia menetapkan Sungai Seine itu sebagai Iya, venue karena untuk memang itu ini tidak kan. steril dan berbahaya Iya, untuk atlet itu benar-benar. sendiri kan. Tapi siapa tuh yang berenang di sana tuh? Maksudnya kayak membuktikan kalau Michael Phelps. salah satu pejabatnya deh kayaknya. Pejabatnya ada salah satu pejabatnya sempat berenang sana. Membuktikan, tapi emang cuma berapa meter. Cuman akhirnya ya doang. pada akhirnya kemarin Olimpiade IOC dan panitia lokal sudah memutuskan tidak akan Tidak dipakai jadi venue tidak jadi jadinya. dipakai Sungai Seine Benar-benar. itu di sana. Bahkan Ya kan, ada bahkan ya beberapa yang tadi berapa ada orang yang protes juga buat apa kalau di ada sana. movementnya juga kan itu Ya, yang menolak itu kan. menolak, iya. Hmm. Seperti biasalah tadi bagian menolak itu sebagai selalu ada setiap perhelatan besar pasti akan selalu ada masalah di luar. Bener, pro dan kontranya pro pasti dan ada kontra ya. pasti Kayak ada. kita Asian Games pakai jaring-jaring untuk menutup sungai yang bau itu yang di sebelah Ya Wisma itu ya lalu kita kalau misalnya lihat Piala Dunia pasti juga di Qatar ada permasalahan Betul. dari soal infrastruktur, Tenaga kerja. Benar, lalu di benar, Piala benar. Dunia Rusia pun juga ada ya. Itu tidak akan bisa lepas ya dari dari setiap sebuah turnamen Benar. besar. Even itu negara maju sekalipun ya dan Iya, negara iya. memang yang ya, jadi itulah yang selalu Detik itu keunikan yang kita liput dari sebuah di luar side story di luar Iya. di luar Event outside, internasional ya. gimana keunikan fans itu, bagaimana Benar. nanti souvenir-souvenir di sana, Iya. makanan dan ya itulah lebih kepada cerita di luar arena. Oke, berarti nanti ada kesempatan atau planning juga untuk mungkin wawancara atlet kita yang Ada. mendapatkan emas atau yang mendapatkan ya yang menang lah gitu di ajang itu. Kebetulan kalau itu memang udah ada rencana karena dari pihak kontingen Indonesia sendiri Damini ketua delegasinya yang Pak Anindya CDM mereka sudah menyiapkan dan Koi sudah menyiapkan rumah Garuda di yang lokasinya memang strategis ya, kalau nggak salah tidak begitu jauh dari Chapel Arena yang jadi tempat venue-nya bulu tangkis. Itu di situ nanti para atlet nanti akan dikumpulkan untuk biasanya mereka akan diberikan waktu untuk diwawancarai oleh jurnalis karena yang saya terima informasinya media pun tidak bisa yang sudah berakreditasi pun tidak bisa sembarangan untuk Akses ke sana. mewawancarai langsung setelah itu karena ada terkait dengan I rights see. karena menurut saya informasi yang saya dapat memang gue dapat agak ribet ya, maksudnya agak ketat aturannya. Memang tidak tapi dari Komite Olimpiade Indonesianya ngasih makanya ruang. mereka ngasih ruang, mereka ngasih tempat di rumah Garuda itu untuk semua Wawancara nanti ya. dikumpulkan sama wawancara, kegiatan, lalu misalnya ada acara apa ya mereka Itu akan- untuk senternya dari Center- atlet, tapi bukan tempat mereka Untuk atlet nginep, Indonesia bukan aja tempat ya? mereka bukan. tinggal. Mereka ada itu tetap nginepnya di rumah atlet ya, kayak Wisma Atlet dulu di sini Asian Games mereka punya rumah atlet sendiri bersama dengan atlet dari seluruh penjuru negara lainnya yang ininya ranjangnya dari cupboard, dari kerdus. Oh, iya. Anti seks itu ya. Anti-seks itu ya Iya, benar. iya. Bakal ngeliput itu nggak bisa ngeliput. Nggak bisa, itu pun Oh. tidak bisa bebas karena itu kan lingkungan atlet memang dia khusus buat Oh, udah atlet, steril biasa, ya itu steril ya, nggak gitu, bisa iya. dari ini lain. I see. Berarti emang side story-nya kayak dari kontroversinya, terus juga mungkin hal-hal menarik tadi yang akan di cover begitu ya. Iya. Itu ya selalu di setiap turnamen besar, event ajang internasional pasti akan selalu ada seperti itu karena orang juga butuh cerita-cerita menarik kan dari Perhelatan perhelatan ini. itu ya, tidak cuman pertandingannya. Itu pertandingannya bisa kita lihat di Benar. Berita di Berita, mana tetapi juga lebih mudah ada, coverage-nya iya. di coverage-nya di Iya. situ ya. Aku iri, aku bilang loh Mas Reza. Memang kalau bagi Pengen jurnalis olahraga itu naik hajinya itu Iya. ya Olimpiade dan Piala Piala Dunia. Dunia, Ya, udah dua bener itu. itu. Selamat Anda udah naik haji 2 kali dong. Bakal 2 kali dong naik haji. Olimpiade udah pernah belum sebelumnya? Belum. Oh, baru ini pertama Ini kali. Olimpiade. mungkin bagi Detik Sport ini mungkin Olimpiade Kedua, tiga. pertama mungkin ya. Serius lu? Mungkin Waktu kalau di nggak salah. Beijing belum sempat.
Belum sempat di Beijing. Setahu saya belum sempat Oh, di Beijing. kita belum masuk ke kantor ini ya. Ya, pas ya. Setelah Beijing 2008 baru masuk akhir Iya, tahunnya. iya, baru Kalau masuk. kalau gua Jauh ya. Iya, jauh Iya. masih jauh. Karena kan 2016 enggak, 2020 kemarin Covid. Iya, iya, iya. Tapi udah ada belum yang dibidik to be specific apa gitu yang paling Siapa? diinginkan untuk diliput nanti pas di sana? Kalau dari kemana apa dari Planning. kan kita kan ada 29 atlet nih dari 12 cabur yang turun. Tapi kan beberapa sudah ada yang pulang kampung kayak misalnya Yang kemarin gagal. senam ya? Ya senam itu karena dia Firda. Irfana Rida. Lutfi itu dia lutut, dia cuma bisa nyesain 1 dari 4 alat. Lalu Iya. juga ada Lamimo yang dayung juga dia kalah di semifinal elimination phase dayung karena jadi dia gagal melaju untuk perebutan medali, tapi dia juga cuman sampai semifinal di perebutan posisi akhir ya. Dia kan misalnya ada 30 misalnya yang masuk ke ini ada 8 besar masuk ke untuk perebutan medali ke sampai final, tapi dia cuman sampai dia akhirnya memperebutkan untuk finishnya, dia finish berapa aja dari misalnya dari 30 atlet dan itu dia gagal tadi. Catatan waktu juga masih kalah dari catatan waktu dia di Olimpiade Rio, dia cuma 7 detik. 7 menit 32 detik. Terus lalu ada Maria March Maharani yang pejudo yang debutnya di ini kalah di babak 16 besar dari Kosovo Distria Klasnik. Lalu juga ganda putri kita gagal ya mempertahankan medali emasnya setelah Apriani sama Siti Fadia udah terhenti di babak grup, kalah dari pasangan Cina dan juga pasangan Jepang. Ya sungguh mengecewakan. Dan juga ada kabar juga yang tidak mengenakan datang dari Tahiti ya. Tahiti cabur selancar Rio Waida yang tahun lalu sampai babak 16 besar, babak ketiga, sekarang cuma sampai babak kedua karena kalah dari Afrika Selatan. Iya. Berarti masih ada berapa atlet kita yang akan Kemungkinan berlaga? masih ada sekitar ya hampir 20 ya karena seperti Zohri juga belum tampil atletik, lalu yang ada angkat besi ada Eko Yuli yang udah Yang masuk panjat tebing. ya Pak. Eko Yuli juga yang memasuki Olimpiade ke 5-nya di sini, lalu ada Rizky Juniansa juga yang diandalkan oleh tim dan juga yang putrinya ada Nur Akmal, lalu ada balap sepeda Bernard Van Aert, lalu masih ada di bulu tangkis masih ada Jonathan Christie, ada Anthony, ada Grego, ada Fajar Rian, lalu juga ada Rinov Amapita juga masih ada, lalu di menembak juga bisa ada Fatur, Arif Dwi Pangestu. Memang di tim panahan yang bergu putri memang kalah kita dari Cina di di perempat final, tapi Dianda, Reza dan Shiva juga masih bisa di nomor perorangan ya karena kan masih ada medali yang masih jadi harapan gitu ya. Lalu juga di panjat tebing jangan lupa kita ada 4 atlet termasuk 2 yang diandalkan tadi, nanti kita akan bahas. Lalu juga ada ini 2 nih, tadi kan untuk atlet 27 tapi sekarang 29 karena ada 2 yang dapat dari jalur university yaitu Jo Aditya dan Azhara Permatahani ya. Dari yang khusus untuk Azhara ini adalah Olimpiade kedua dia setelah di Jepang Tokyo 3 tahun lalu. Yes. Oke. Jadi siapa nih yang peluangnya paling besar untuk mendapatkan emas pertama kita? Untuk peluang emas ya. Karena kan targetnya kemarin Pak Anindya Bakri selaku Coach ADM kita kan bilang setidaknya kita bisa menyamai rekor sebelumnya atau di 92 yang kita mendapatkan 2 medali emas di cabur bulu tangkis Olimpiade Barcelona, setidaknya kita bisa menyamai atau mungkin melebihi ya. Setidaknya kita masih ada 3 harapan di sini. Dari bulu tangkis ada 2 yaitu ganda tunggal putra Jonathan Christie yang juara All England, meskipun performanya setelah itu sedikit naik turun, tapi ya mungkin dia diharapkan peak performanya datang di Olimpiade juga dengan Fajarian ya, yang penampilannya juga sebenarnya boleh dibilang naik turun juga berapa setahun terakhir ini. Tapi boleh lah jadi harapan gitu. Boleh jadi harapan. Fajarian juga sudah melaju ke perempat final dia, mereka berdua. Lalu juga diangkat besi, jadi saya bilang Rizky Juniansa di kelas 73 kg. Dia adalah pemegang rekor dunia yang dia dapat di kemarin kejuaraan di Phuket Maret 2004. Angkatan snatch terbaiknya 164 kilo dan clean and jerknya 210 di kelas 73. Nah ini dia mengalahkan dia menyingkirkan jagoan yang dari Makassar itu, rekan timnya dia, akhirnya dia yang lolos masuk ke Olimpiade ya. Kalau Eko Yuli Abdul ada harapan nggak Mas? Eko Yuli sepertinya dia ini kayak semacam perpisahan ya. Kalau dia bilang perpisahan untuk dia, karena dia ini Olimpiade penutup dia lah. Dia mungkin dia sebagai kakak untuk Nurul dan Rizky untuk
bisa memotivasi, memberikan tips and trick gimana sih tampil di Olimpiade karena kan dia juga pernah meraih perak dan Gue udah perunggu dengar nama dia dari SMP lagi tuh, masih Ya. zamannya baca koran itu. ya. Kalau itu memang Iya, Eko iya, Yuli iya. Eko awet Yuli sekali, itu. awet. Betul, Iya. betul. Udah berapa tahun itu berarti dia Dia berkarir? 2008 berarti ya mungkin udah 20 tahun lebih. Hampir 20 ya, 20 Lalu dari panjat lawan terberat pasti masih Cina kalau dia angkat Mm-mm. besi ya. Lalu dari Thailand biasanya negara-negara ini ya apa Asia Barat tuh Uzbekistan gitu agak berat untuk kita. Lalu dari panjat tebing yang pasti yang di nomor speed ya. Iya. Ini yang baru dipertandingkan di Olimpiade kali ini ada Fredrik Leonardo dan Desak Maderita itu karena dua itu Desak tuh. ya Fredrik itu juga pemegang rekor dunia itu di bawah 54 detikan itu. Iya, Nah, iya. itu juga jadi harapan kita lah ya untuk Iya, iya. untuk bisa meraih Keduanya ya. Berarti Keduanya keduanya bisa berpotensi bisa mendapatkan emas juga. emas, ya? berpotensi mendapatkan emas di nomor yang memang baru bertanding karena Baru selama ini dipertandingkan Indonesia di Olimpiade selalu kali ini. memegang rekor berkali-kali memecahkan rekor dunia di Iya. kejuaraan Panjat dunia tebing. panjat tebing tapi Olimpiade tetap paling tinggi kan. Iya, Dan mereka baru yang kali ini dipertandingkan di di Olimpiade. Olimpiade untuk nomor speed. Kalau dulu digabung speed dan Iya, iya, iya. Itu sengaja Mas dibikin buat Indonesia biar dapat emas. ya mungkin. Tapi memang juga mungkin perjuangan Indonesia juga karena itu Iya ya, pasti ya, pasti. apa kan di nomor speed kita memang sudah Benar, apa, benar, termasuk benar, yang paling benar. terbaik lah di antara Layak lah untuk bisa layak dikategorikan ya, benar, kategori ya. tersebut Pasangan ya. tetap Cina. Betul, betul, betul. Kalau udah dapat emas akan ada bonus Bonus. nggak, Mas? Kalau dari ini terakhir sepertinya Belum. pasti masih ada pasti Oh, ada ada. bonus Mm-mm. dari presiden mungkin dari seperti bisa dari negara ya, Mhm. tapi kita belum tahu jumlahnya berapa. Mungkin atlet apa Bapak Presiden Jokowi ingin ketika melihat emas mungkin ingin memberikan persembahan terakhir di Iya, periode iya, dia iya. keduanya untuk jadi Betul, presiden. betul. Mm-mm. Dia sudah dapat 1 emas di periode dia ya, Sebelumnya. sebelumnya. ya. Sekarang kan mungkin dia ingin menambah lagi karena Iya. kan dia sudah mendapatkan emas 2 kali di 2016 dan 2022 kemarin dari bulu tangkis Dora. Apakah mungkin sekarang bulu tangkis kembali melanjutkan tradisi itu emasnya Iya. atau nambah juga dari angkat besi tadi yang saya Tapi bilang. dari Menpora udah ada udah ada bocoran bahwa pemerintah akan ngasih bonus, Bonus. gitu. Yang statement pasti sih kan? dia bonus masih kayak biasa ya. Bonus pasti mungkin dan tanda kutip mungkin ada tapi yang belum diketahui adalah mungkin besarannya ya. Pasti bonus ada tapi yang belum diketahui adalah besarannya dari seberapa besar tuh bonus itu gitu loh. Karena kan kadang-kadang harus bicarakan dulu ya. Tapi kan kemarin kan juga presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah memberikan bonus kan untuk 29 atlet. Iya, iya. Ya itu kayak semacam mungkin Semangat apresiasi lah ya, penyemangat Pak iya. Prabowo mereka. juga udah sampai datang Sampai di langsung Paris sana kemarin kan. dia Udah. bertemu dengan presiden IOC juga yang untuk Betul. kabarnya ingin memperjuangkan agar pencaksilat bisa masuk ke Olimpiade Olimpiade. di 2028 di Los Angeles. Mhm. Setelah Piala Dunia, Olimpiade tuh Amerika. Wis. Ya betul itu. Penuh dia pokoknya. Pesta terus pokoknya. Pesta terus Amerika. Kalau pokoknya. ini Mas, kemarin kan ini wacana yang diangkat jadi PNS kalau misalnya atletnya dapat medali gitu, ada nggak? Ada nggak wacana? Itu biasa wacana kayak begitu sih nanti dia menyusul event. Tapi kalau melihat kecenderungan sebelumnya di mana beberapa atlet kayak Ginting terus Fajarian dan beberapa atlet sudah mengambil itu ya, Iya. saya rasa pasti akan ada Tawaran pasti tawaran ada, untuk pasti ya. tawaran pasti ada Mhm. karena itu sebagai bentuk apresiasi juga sebagai bentuk masa depan untuk menjamin masa Iya. depan mereka. Ya mungkin ada yang mengambil ada yang tidak gitu Iya. tapi Iya, iya, iya. Mhm. Pada akhirnya tergantung atletnya lagi ya. Ya, Tapi kayaknya betul. opsinya masih tersedia ya. tersedia maksudnya tersedia. Pasti kan akan diusahakan karena kan mereka adalah pahlawan-pahlawan kita di olahraga kan Betul. yang memberikan kabar gembira untuk mungkin Untuk masyarakat kita kita semua Berarti rencana berangkat hari Jumat ini hari. dini hari. Persiapannya udah Pesawatnya, berapa? kira mau nanya, Enggak. pesawatnya apa? Mm-mm. Nanti tinggalnya di Enggak, mana di enggak, sana? gue nanya gini. Pesawatnya apa? Pesawatnya udah pakai aftur yang ini yang ramah Oh, lingkungan iya, belum? iya. Udah pakai SAF belum? Pakai SAF belum? Iya, Sustainable Aviation Iklan ya Fuel. tuh. Ini Mas, aku mau tanya persiapannya udah sejauh mana nih untuk berangkat besok? Persiapan sih masih standar ya, paling ya rapat meeting soal apa aja yang mesti diliput, lalu Iya. bahan-bahan liputannya apa aja ya, mungkin ada mungkin dengan attachment dengan iklan atau apa itu kan ada kebutuhan masing-masing ya. Nanti kalau Iya, kebutuhan iya, liputan sendiri sih itu ya kan mungkin tidak begitu beda jauh dengan apa PA dunia, tapi
agak lebih tidak sepadat karena mungkin Olimpiade dulu saya bisa sampai sebulan lebih. Iya, Ini iya. kan mungkin biarkannya mungkin 2 minggu di sana. Nggak Berarti ada ini gitu sekolah di berangkatnya sebagai VJ nih ya, Merangkap semuanya. Olimpiade. Mangkap artikel dan juga video. kamera Kamera juga video. ya. Soalnya bukan VJ, MJ dia. Apa tuh? Multimedia Journalist. Oh, Ah, itu dia, multimedia. jurnalis. Oke, Jadi setuju, multi setuju. apapun. Tuh. Tadi katanya mau ngevlog juga buat media sosial kita. Nah, Wah, live itu tiap hari. tadi. Oh iya, ada live Mungkin juga. ada live, Iya. mungkin ada live detik sore tiap hari. Weh, Weh. Tiap hari. catat. Kabar catat. Olimpiade. Kabar Olimpiade. Kalau ada Live. yang bagus. Oh, ada lah pasti, Pasti. banyak. Semoga ada yang bagus-bagus. Semoga ada yang Nanti bagus-bagus. kita Live tolong report, cariin The tikus Tickers. di Paris, Mas. Tikus di Banyak Paris. pasti yang ada. pas di bawah Eiffel Tower-nya ya. Iya. 5 jam kan perbedaan waktunya. Jadi kalau misalnya kita siaran nih sekarang, Jam ya 4. baru-baru awal kembali dari keluar dari penginapan harusnya. Ya beda segala 5 jam ya, Mbak. Iya, Biasanya 5 jam jam. 6, jam 11, jam 10, 11 jam 10 ya 11, itu. jam 12 gitu-gitu. Asik. Bisa lah. Bisa Kita lah nih nantikan kita ya. live. Hari- lagi lihat senam indah. Udah nggak ada senam, udah pulang selesai, kita udah kan. pulang. Kenapa sih pilihannya harus senam indah? Aku paling suka itu. Oke. Iya. Tapi nanti kalau live susah di blurnya. Orang renang aja di blur semua waktu tayang ya kan? Kan kita digital. Oh, kalau Digital. kita digital lebih beda ya. Beda, Semua digital yang nggak, masuk digital frekuensi. jangan di apa? dibatasi. Karena memang ya itu kan berenang, masa berenang pakai pakaian Iya kan itu. waktu itu inget nggak yang beritanya yang di blur semua? Hmm. Anda namanya masih Ntar Alfa. masuknya internet sehat lagi. Internet sehat. Oke, that's it. That's it, kita nantikan semoga lancar-lancar Mas Reza Amin, di sana siap. liputannya, dapat semua yang diinginkan, kalau Iya. bisa dapat hal-hal yang menarik yang nggak pernah kita sangka-sangka terus dapat gitu ya. Betul. Aksesnya dipermudah untuk segala macam Amin, liputannya. lancar-lancar. Nanti tinggal sehat-sehat. telepon Pak Anin aja. Ah itu. Aman. Aman gitu kok Pak kan. Anin itu. Ya, kalau nggak Pak Anin, Pak Erik juga bisa. Gus. Oh nggak Pak ini Pak Okto. Pak Okto Ketua juga. Oh iya, IOC. Okto juga bisa. Iya. Ini ada nomornya, mau nggak? Ada juga ada. Oh, ada juga. Kita nantikan reportase dari Mas Reza juga, kemungkinan di hari Seninnya Detik Sore minggu depan, berarti itu pertama kali Ya, ya. bisa. Bisa. Kita bisa nanti Mas Rezanya tergantung situasi. Request dan dari kondisi Maya ya. nanti ini wawancaranya bareng sama Lalu Zohri kalau bisa. Iya dong. Orang kampungnya orang katanya. sekampung nih, sekampung. Matara. Iya, Lombok, Mataram. Lombok. Merari mulu Merari perasaannya mulu. ditanyain. Dasar. Ya wes kalau gitu Ya Mas wes. Reza. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Stay sama-sama. safe, semoga sehat dan lancar liputannya nanti di Ya, sana. amin. Terima Jangan kasih lupa banyak. freebies-freebiesnya ya kalau ada dapat ya. Ya oleh goodie bag dari Olimpiade kalau Goodie bag. ada ya. Good bag ini good Ya, bag. ada pin mungkin Pin, kan, ya. pin Olimpiade. Yang gratisan aja Mas. Iya. Ya, nggak Pokoknya perlu repot-repot. ketahuan kita pernah nonton Olimpiade aja gitu. Apa tandanya? udah tuh? ketahuan di sini ya. Oke deh, Detikers, kita habis ini mau kasih kabar yang lain lagi, yang lebih menarik lagi tentunya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. We're back. Detik sore, nggak cuma hore-hore. Yeay. Makasih loh pakai background. Mana sih kecerekan kita? Manual. Manual. Kecerekannya manual. Sudah nyaris jam 5 sore, Ih, Detikers. mantap. Ih, tangan dua, tangan satu dong. Nggak usah durasi. Ini Mas Rofik sudah nungguin kita. Nanti keburu putih rambutnya. Oh, udah putih ya? Jahat bang. Anda rambut shaming Anda ya. Kenapa? Alah tiap ini Iya bilangnya dong potong rambut kekuatannya. nih, Mas Yansa nih, Iya. gosip. Rofik tuh kalau potong rambut dia hilang kekuatannya. Samson kali ya. Delilahnya siapa ya? Jadi tas dong dia. Oke, Oke. yuk kita menyapa Mas Ahmad Rofik dari Detik Jateng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rofik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas itu Wis, Mbak Mai. Apa kabar ini? Sore, Mas Rofik, kabar baik. Api, Ini auranya udah aura wapres nih Mas Rofik. Aura calon wali kota ini, Pak. Iya. Udah daftar kan ya Mas? Gimana? Udah daftar kan?
Iya, daftar di SMA kemarin. Daftar di SMA. Soalnya kemejanya ini udah kotak-kotak ya Wah, iya kan. lagi. Iya, cuman Aduh, tetap rambutnya kalau udah tanya hitam putih. klimis. Iya, ini udah di semir putih. Semir putih didengar lagi ya Edo Iya, tadi ngomong. karena kan gubernur sebelumnya semir putih juga. Iya, terkenal Jadi, dengan Iya, rambut di rambut, putihnya ya. bersahaja gitu ya. benar. Mas Rofik, ini ada update apa soal Pilgub Jateng? Kemarin kan ada wacana baru lagi, katanya ada kemungkinan Kaesang juga ikut kan akhirnya di Pilgub Jateng karena namanya di survei itu paling tinggi gitu. Kalau sekarang what's new, Mas Rofik? Iya, betul sekali memang. Ya kayaknya ini udah partai-partai udah mulai sepil apa namanya nama-nama Nama-nama kandidatnya ya. udah mulai kenceng kan. Dan kalau di Jateng ini kan sebenarnya ini kan zona bebas, tidak ada incumbent kan. Betul. Semua bersaing. Cuman kan beberapa bulan sebelumnya itu kayaknya partai masih apa ya ngampet, masih nahan-nahan gitu kan. Nahan-nahan untuk spill nama ini sepertinya sudah mulai apa namanya mulai muncul nama-namanya dari koalisi Indonesia Maju sendiri sudah mulai memunculkan nama Ahmad Lutfi yang Kapolda yang baru kemarin dimutasi juga ke Irjen Kemendak. PDI sendiri yang semula masih nyimpen rapat nama mulai muncul juga kan, akhirnya spill nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI sekarang sudah, walaupun ya baru satu orang, baru kemarin Pak Bambang Pacul yang spill nama itu, belum ada penjelasan juga kira-kira kapan mau turun, belum pasang baliho juga, belum ada ini juga. Jadi memang ya kemungkinan beberapa hari ke depan sudah mulai muncul ini nama-nama. Ada lagi nama barunya, nama yang lebih fix lagi. Iya, barangkali termasuk Kaesang yang di apa namanya di survei dari Litbang Kompas kemarin ternyata memang elektabilitasnya lumayan kan, juga 7%, sedikit lebih tinggi daripada Ahmad Lutfi. Mungkin bagi Kaesang lebih lumayan nyalon di Jawa Tengah lebih berpeluang daripada di DKI Jakarta kan, masih 1% kan seperti itu. Tapi kan katanya mau duet sama Pak Anies. itu mungkin memang masih menunggu pendekatan kali itu, pendekatannya agak lama kayaknya, perlu agak lama. Iya. Belum ada yang fix sih. Iya, betul. Kalau terkait Ahmad Lutfi sendiri kan kata dimutasi. Nah, dengan status beliau dimutasi ini apakah masih bisa untuk berikut dalam kontestasi ini, Mas Rofik? Nah, ini agak menarik ini. Ternyata nama-nama orang-orang yang potensial ikut Pilgub Jateng ini kok semua ditarik ke Jakarta. Dulu Hendy wali kota Semarang itu kan menjadi salah satu kandidat terkuat di apa namanya jadi calonnya PDI, itu pada akhirnya ditarik ke Jakarta jadi ketua LKPP kan. Terus Sudaryono yang dari Gerindra kemarin juga menjadi salah satu kandidat yang cukup kuat juga ya, dari Gerindra. Itu sekarang juga ditarik ke Wamentan kan, Wamen Pertanian. Terakhir Ahmad Lutfi ini juga sekarang di survei paling kenceng, balihonya paling banyak, tiba-tiba ditarik ke Jakarta jadi Irjen Kemendak. Tapi ini sebenarnya bocoran ini sudah kami terima sejak awal Juni kemarin, bahkan dari Zulhas sendiri yang dimana dia memang Menteri Perdagangan dan juga Ketua PAN, dia juga udah ngomong di Semarang bahwa Pak Lutfi ini nanti akan ditarik di Irjen Kemendak karena ya agar barangkali menghilangkan apa ya mungkin kesan konflik kepentingan segala macam kalau dia masih memang menjabat sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Memang sih banyak spekulasi di sosmed yang menyebut dia ditarik ke Jakarta ini untuk memuluskan jalan Kaesang sebagai hadiah gitu ya Mas ya. Betul. Tapi karena ini memang
kita tahu sudah direncana sejak lama dan Mhm. yang yang mengeluarkan pernyataan itu ketua PAN yang juga dia mendukung Ahmad Lutfi, kita lebih yakin bahwa dia ditarik ke Jakarta itu memang justru lebih untuk memperlancar dia untuk ikut berkompetisi di Pilgub Jateng ini. Artinya masih ada kemungkinan beliau untuk ikut dalam pilkada ini. Iya, apalagi dia juga kemarin juga sudah hadir juga di acara relawan Jokowi, alap-alap Jokowi yang ngadain Munas di Solo Karanganyar kemarin. Dia juga hadir, dia juga berbicara di depan peserta Munas juga, dia juga sudah diperkenalkan juga sama Kaisang, sama Gibran gitu, dia udah diperkenalkan juga dan dia sempat bertemu empat mata dengan Kaisang juga di sela-sela acara itu, makanya kok kita yakin Ahmad Lutfi masih akan melaju di Pilgub Jateng ini. Berarti nanti kemungkinan nama Kaisang dan Ahmad Lutfi ini akan berdampingan kah atau justru akan jadi ini? Kemungkinan akan berdampingan, cuman kocokannya yang belum jelas. Siapa yang jadi orang pertama, siapa yang jadi orang kedua, tapi dua orang pemilik elektabilitas tertinggi ini pasti akan akan berkolaborasi, akan sangat berpeluang ya. Dari partai sendiri Mas, ada suara-suara kah terkait nama-nama yang kemungkinan akan segera didaftarkan ini gitu kan, makin dekat nih ke Agustus gitu. PDIP mungkin Mas? Iya, kalau Gerindra sendiri sudah memberi rekomendasi ke Ahmad Lutfi kan, kemudian dari PSI sendiri juga sudah sinyal kuat lah kalau PSI. Golkar sendiri juga menyatakan masih memprioritaskan Ahmad Lutfi, PAN juga sudah menyatakan dukungan juga. Kalau PDI ini memang sudah pilih nama Andika Perkasa ini yang nanti kalau memang ini terjadi akan ada perang bintang kan barangkali semacam itu. Perang bintang. Nama dari PDIP cuma Andika Perkasa. Sementara ini itu Hendi yang semula digadang-gadang kok kayaknya meredup ya. Agak kembali meredup. Cuman memang PDI ini biasanya nyimpen sampai hari terakhir. Biasanya nyimpen di hari sampai hari sampai detik terakhir malah Mas, bisa Mas. Iya betul. Karena memang mereka harus hati-hati sendiri. Terlalu memang harus sangat hati-hati. Yeah. Karena PDI ini kan sudah memegang posisi gubernur Jawa Tengah ini sejak 2003 kan, sudah 21 mereka memegang jabatan gubernur Jateng ini, dan di 2024 ini sepertinya kalau berkaca pada Pilpres kemarin masih ada kemungkinan juga mereka kalah gitu kan. Walaupun Jawa Tengah kandang banteng, tapi di Pilpres kemarin nyatanya Ganjar suaranya di Jawa Tengah juga kurang memuaskan kan, semacam itu, cuman sekitar 37% kan. Prabowo sendiri lebih dari 50%. Nah ini mungkin membuat PDI memang harus benar-benar berhitung nih, siapa calon yang akan maju, apakah ya memang harus Andika Perkasa sendiri yang harus turun, padahal selama ini kan kalau mantan Panglima kan biasanya plotnya capres ini. Apakah dia rela untuk hanya jadi cagup hanya ya cagup, dia adalah juga sang Mesias gitu ya Mas ya. Kalau Panglima ke Pilgub kok kayaknya sebenarnya ya agak sayang, tapi ya kalau memang nggak ada pilihan lain ya mungkin itu memang harus diambil oleh PDI. Iya. Oke, kalau secara elektabilitas Andika Perkasa seperti apa di Jateng? Karena ada informasi juga katanya Ibu Mega mungkin juga memutuskan atau mengusulkan Pak Andika di Jakarta juga nih, Mas Raufik. Iya betul. Kalau di Jawa Tengah sendiri memang kalau Andika Perkasa memang ya walaupun dia Panglima tapi memang ya
belum banyak dikenal kan, belum pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat Jawa Tengah. Berbeda sekali dengan mungkin Ahmad Lutfi yang memang berasal dari Jawa Tengah dan banyak berkarir di Jawa Tengah hingga akhirnya Kapolda Jawa Tengah, dan Andika Perkasa sendiri sampai sekarang kan belum ada balihonya juga kan. Iya. Artinya ya tapi memang biasanya memang PDIP polanya memang seperti itu, Nggak mereka buru-buru ini ya Mas. iya nggak akan terburu-buru. Iya. Mereka masih pede bahwa mesin partai masih tetap apa ya, kalau Bambang Pacul bilang hanya PDIP yang punya pasukan infanteri segala macam, kan seperti itu. Kalau kata Pak Jokowi itu ojok susu ya. Iya. Ojo ke susu. Tapi menarik Mas ini Pilgub Jateng ini, karena kalau kita ngelihat berbagai macam indikator gitu ya, kayak misalnya ini kan zona bebas dari incumbent Zona gitu bebas. ya. Nah, Sementara iya, betul. kemarin Pilpres itu juga bebas incumbent kan, nggak ada incumbent Iya. yang ikut. Nah, berarti ini ya bisa kita bilang mininya Pilpres gitu yang kemarin terjadi lagi di Pilgub Jateng gitu Mas. Bisa jadi mini Pilpres juga, karena ya kalau sekarang kan kita bilang yang berhadapan PDIP sama Koalisi Indonesia Maju. Betul. Kalau di Pilpres kemarin kan ada 3 calon. poros ya. Ada 3 poros. Ini menariknya juga sampai sekarang PKB itu juga belum menentukan sikapnya, apakah mereka akan bergabung kemana atau akan mengusung calon sendiri, karena PKB ini kalau di Jawa Tengah cukup kuat. Mereka urutan kedua setelah PDI. Wah, menarik. Hasil ininya apa namanya? Surveinya. Hasil pileg kemarin, iya. PKS juga belum ada tanda-tanda mendekat kemana. Kemudian P3 ini juga kalau di Jawa Tengah cukup kuat di daerah tertentu. Apakah mereka nanti akan bergabung membuat poros sendiri? Kalau itu memang terjadi, itu menurut saya cukup menarik juga, karena masing-masing memiliki basis wilayah sendiri-sendiri. Iya, betul. Jadi masih memungkinkan akan ada 3 poros nanti di Jateng ya Mas ya? Masih sangat memungkinkan untuk adanya tiga poros, karena masih ada beberapa partai yang memang sampai sekarang belum menentukan sikap ya, terutama dari PKB, dari PKS, dari P3, semacam itu yang mereka memang memiliki basis massa cukup kuat di Jawa Tengah. Kira-kira yang diumumkan duluan nanti yang Jateng apa yang Jakarta nih Mas? Wah, kalau itu ya bisa jadi bareng sih. Dari PDIP ya? Bisa jadi mungkin bareng. Apalagi kalau PDIP di Jakarta ngajuin calon sendiri mungkin juga bareng. Kecuali kalau di Jakarta mereka mendukung calon dari partai lain, mungkin duluan di Jakarta sih. Karena kan sudah ada pembicaraan PDIP, ada sinyal-sinyal akan ikut mendukung Anies kan di Jakarta. Kalau memang seperti itu mungkin di Jakarta lebih duluan. Kalau di Jawa Tengah mereka yakin deh PDIP akan sangat hati-hati, sangat berhitung. Masih harus mendengarkan suara kiri kanan, itu mereka memang masih perhitungannya. Ya paling tidak politisi PDIP di Jawa Tengah itu sampai sekarang masih silent gitu kan. Silent ya, silensius tampak. Padahal kalau kan ada Gium yang bilang kalau politisi pada diem itu berarti mereka lagi sibuk kerja. Kalau mereka lagi banyak ngomong berarti mereka lagi nggak ada kerjaan kan, katanya gitu. Iya. Nah, ini kayaknya lagi bingung mau ngerjain apa Mas. Karena semuanya juga memang masih wait and see ya, masih ngelihat nih, mengatur strategi gimana. Kalau nama-namanya udah ada yang keluar kan, pasangannya belum nih, nanti udah pasangannya, nanti poros yang akan menjadi lawannya kan seperti apa peta kekuatannya. Beneran kayak gitu. Main catur ya, tarik ulur gitu. Poros baru ini akan menjadi penentu nanti. Betul. Paling enggak dia bisa merebut kekuatan lawan, ya mereka minimal bisa jembosi salah satu kan.
semacam itu. Yang Benar-benar. bikin, Pertaruhannya besar soalnya. It's either apakah Jateng akan berubah dari kandang banteng jadi kandang Garuda atau kandang kuda itu kan we never know. Mungkin ke situ juga pertaruhannya. Oke. pertaruhan bener di Jawa Tengah. Baik Mas Rofik, terima kasih banyak informasinya. Nanti kita update lagi ya Mas ya, karena pasti Siap, semakin Mas Edo. mendekati ke tanggal Oh iya, pendaftaran. pasti tambah panas. Tambah Betul. panas, tambah banyak Iya. pertemuan-pertemuan epic, dan Mas Rofik pastinya dengan teman-teman Detik Jateng juga setia mengawal itu semua. Nanti kita nantikan laporan-laporan selanjutnya. Siap, Mas Terima Edo, kasih Mbak banyak Mai. Mas Rofik untuk Thank you, Mas laporannya Rofik. hari ini. Sama-sama. Selamat bertugas kembali dan sehat-sehat selalu. Ya. Bye-bye. Selamat jajan bertugas, sore, Mas. Selamat kerja ya. Duh, jajan sore enaknya apa ya, Do ya? Baru gua mau nanya, kalau di Jateng itu, di Semarang, di Solo, biasanya jajan sorenya apa? Tahu bakso? Serabi. Oh serabi. Serabi Solo. Oh, iya, Sebutnya serabi atau Ini surabi? Noto Suman. Oh Sumpah iya, itu surabi Solo, terenak di surabi dunia. Solo. Aduh, enak banget itu. Ada di BSD sih. Di Depok juga ada, enak banget. serius? Iya, Noto enak Suman juga. banget. Ya enggak namanya itu Gue sebut sih. berkali-kali tuh. Tapi Nggak- beneran nggak itu enak gitu banget. juga. Tapi rasanya enak banget beneran Serius? itu. Serius. Bawa dong kapan-kapan kesini. Di, bayar. Iya boleh, oke. Bayar sekarang Iya, juga. Just tip ya. Booking fee. Oke, nanti ya. Penasaran soalnya yang setahu gua surabi terenak itu yang merek itu. Ya itu kan di Solo, di Jakarta ada gak sih? Tapi setahu gue di Jakarta tuh ada satu toko oleh-oleh yang di Peak itu loh, yang semua oleh-oleh Iya. seluruh Indonesia tuh ada. Ah, itu mah Is that kurang. possible ada itu? Bisa Udah, dia itu jadi original iya, kayak dia bolu mengumpulkan, iya. meranti apa segala macam tuh Iya, ada iya, semua dia di sana. ngumpulin di situ. Jangan salah, jangan sedih, jangan Apa? gimana. Enggak sedih. Karena nggak cuman Peak, di Pekanbaru juga ada yang kayak gitu. Oh iya. Iya, di Jakarta emang nggak ada ya? Di Jakarta kan Peak kan Jakarta ya. Mohon maaf di Peak itu mana? Jakarta apa Tangerang sih, Banten sih? Enggak tahu pokoknya Peak aja. Perbatasan lah ya pokoknya. Utara, Enggak, pokoknya utara. kalau yang kayak gitu ada juga di Pekanbaru juga ada, semuanya ada di situ. Jadi buat oleh-oleh tuh nggak perlu lagi datang ke daerah itu, mereka. Ya meskipun pasti harganya ngumpulin. agak pricey Iya, ya. iya, beda. Dan maybe juga nggak fresh from the oven ya Itu kan. memangkas ongkos-ongkos just tip yang biasanya dilakukan. Tapi jadi ada ongkos Ya nggak tokonya. apa-apa, nggak apa-apa, agak mahalan dikit. Tapi kan lebih murah mungkin daripada yang just tip. Tahu nggak paling murah apa kalau just tip? Apa? Titip sama temen. Kayak gue nitip roti ke Edo waktu dia ke Bandung. Pengen banget lagi roti itu. Gue bilang free malah dikirimin. Duh, gue kasih free juga. Ya lah gue kan ada duit, gue bayar lah. Oke. Jangan kemana-mana Detikers. Abis ini kita mau ngobrol bareng sama Warren Hugh Oh. di Sunset Talk. Tapi mungkin kita akan apa? Start talking in English. Oke. From this From now on, we are going to talk in English. Yeah. Full English conversation, right? Yeah, because our super guest star, our star boy, Yeah. It's about to he's more, hum. no. He's more comfortable talking in English rather than Really? Indonesia. Yeah. I thought he is Tangselnian. I don't know, but he speaks English more comfortable. Okay. I think. We're gonna figure it out in a minute. Yeah. Because he's about to come. Yes. Please stay tuned with us. Don't go anywhere. We'll be right back after the break. Please. On Template banget ya. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye. Iklan. We're back only on Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes. Don't we should change the tagline, No. translate it into English? No, even you don't have to change the name of something, translate to another language if it has the original name. Okay, Right? then we just keep carry on. Okay. We're going to talk about sopir operator Jack Linko. This is something you cannot change actually. Okay, we're going to talk in bahasa Indonesia. Sopir operator Jack Linko nih Detikers katanya itu lagi demo di Balai Kota, dan hari ini beberapa rute mikrotrans Mm-mm. itu berhenti beroperasi gara-gara mereka mogok pada Wah, akhirnya. macet banget dong jadinya ya. Ada kemacetan Mm-mm. juga, dan para penumpangnya akhirnya risih karena mereka nggak. Oh, jadi Nyetir. ini yang
demo ini Para supir yang Mikrotrans. lagi bawa penumpang enggak kan? Enggak. Mereka berhenti operasi aja pokoknya. Oh, oke. Ini Maksudnya penumpang yang mau menggunakan transportasi Iya, tersebut jadi- akhirnya jadi ngerasa keganggu karena nggak ada angkotnya, nggak ada That's mikrotransnya. You're right. Betul. I see. Protes pembagian kuota armada jadi sebab musabab mereka Oke. mogok. Ini ada ratusan pengemudi Mikrotrans Jaklingko yang sudah menggelar demo di depan balai kota pada hari ini. Mereka menuntut adanya transparansi dalam pembagian kuota armada yang katanya kurang adil. Koordinator Aksi Lapangan Fahrul Fatah mengatakan para supir Jaklingko ini menggelar aksi sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta kepada beberapa operator mitra program Jaklingko. Pendemo menuntut beberapa hal, salah satunya soal keadilan dan juga transparansi pembagian kuota penyerapan angkutan reguler ke program Jaklingko. Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong mengatakan pengusaha bergabung ke Jaklingko sebagaimana instruksi Gubernur DKI dan beragam penjelasan tentang Jaklingko Mikrotrans selama ini. Mengacu pada aturan tersebut, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit. Tapi populasi bus kecil yang diintegrasikan dengan Transjakarta baru mencapai 43,94% atau cuma 2.795 unit sejak diluncurkan pada 2018 lalu. Dan akhirnya mereka melakukan demonstrasi dan akhirnya ini menunjukkan sikap PT Transportasi. Ini adalah bukti dari sikap Transjakarta yang ingin menghentikan operasional Mikrotrans yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi protes gitu sama Transjakartanya sendiri juga. Semoga ini ada solusi dan ya tentunya jalan keluar ya untuk hal ini supaya tidak merugikan para pengguna dan juga tentunya para driver dari Mikrotrans ini, karena Mikrotrans ini sebenarnya masih banyak banget juga yang pakai ya Do ya. Karena sangat jalurnya atau trayeknya gratis itu lagi. lumayan banyak gitu loh, bisa sangat membantu gitu. Oke. Selanjutnya nih aku akan bacakan satu berita yang ini bisa dikatakan berita yang melegakan gitu ya, relieving nih beritanya nih. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada grup di Telegram yang memperjualbelikan video porno anak, ya kan waktu itu. Iya ada, waktu itu kita pernah bahas. Ada linknya nggak? Ih, jahat. Enggak kan, maksudnya membuktikan bahwa beneran ada. Oh Enggak. iya. Itu kalau misalnya mau masuk grup itu loh yang berbayar, yang member-member itu. Harus bayar dulu. Iya, biar jadi bisa harus ada masuk. member gitu. Oke, Tapi oke. ternyata ya, Detikers ya, thank God ini inisial Mafa di 20 tahun ya ditangkap polisi karena itu dia tadi memperjualbelikan video porno anak melalui grup Telegram The Flamingo Collection gitu ya. Wow. Polisi menemukan 8.000 video dan 32.000 Porno anak dan porno dewasa. anak dan dewasa The di grup hell, man? tersebut. Jadi tersangka ini mendapatkan konten file gambar dan video bermuatan pornografi atau asusila tersebut dari media sosial, terus di-download dan disimpan pada perangkat handphone miliknya. Dan total ada 23 koleksi pornografi dewasa dan anak yang ditawarkan tersangka kepada member grup. Member ini harus bayar sekitar 165.000 untuk berlangganan bulanan dan 15.000 untuk eceran jika ingin bergabung. Dan grup tersebut udah diikuti oleh 25 pengguna Telegram, 107 orang lainnya itu udah berlangganan video porno sama si tersangka ini. Dan pihak kepolisian mengatakan kasus ini bermula dari patroli siber yang menemukan aktivitas jual beli video porno anak. Pihak kepolisian juga sudah menyelidiki lebih dalam dan mengamankan pelaku hari Jumat 26 Juli di wilayah Bandung, Jawa Barat. Nih ada apa namanya Ini nih, pelakunya. mugshotnya nih. Kenapa harus ditutup sih? Maksudnya Justin Timberlake nggak ditutup? Maksudnya Justin Timberlake nggak ditutup? Ya kan kata kamu cuman mabok. Iya makanya. Kalau ini this is a big crime. Ya hukum mohon maaf. gitu, maksudnya gitu. Kalau Ya, udah no, masuk ayo maksud secara jurnalis kenapa ininya matanya harus ditutup kayak gitu? privasi. Iya maksud gua ketika jurnalistik di Amerika dan Indonesia berbeda kah gitu. Oh, so the answer is I don't know. kenapa jadi perbandingan Justin Timberlake? Ya masalahnya di Dia adalah abangmu. Anda sangat subjektif ya. untuk itu ya. Tapi
surprisingly untungnya ini juga lumayan loh dia jualan kayak gini ya. Sampai 7 juta loh sebulan cuma buat. Enggak kerja bener juga banyak. Jadi tukang parkir juga bisa 10, 15, 20 juta. Tukang parkir sebulan. bener gak? Kan Ya. ilegal. Ya kan kalau misalnya yang bener retribusi yang benar gitu maksud aku kan. Enggak sebanyak itu. Enggak sebanyak itu ya. Enggak. Pengemis. Iya itu nggak boleh juga Iya, sebenarnya nggak kan boleh juga dipelihara ya. negara harusnya. Ya udah jadi karyawan aja yang baik-baik. Ada nggak lapangan kerjanya? Atau jualan, buka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, kalau lapangan jualan pekerjaan yang nggak tuh. ada. Jual apa? Mah yang bener-bener makanan kayak kan di Bandung kulinernya banyak tuh. Banyak. Jual Iya. jasa juga bisa kok. Jual jasa. Joki Strava misalnya. Itu juga jangan lah Joki itu ya. skripsi, joki tugas itu aduh kok Banyak bisa juga sih itu kalian ya. tuh kepikiran bagus tapi maksudnya sekreatif itu kah orang Indonesia tuh sampai atau semalas itu kah orang Indonesia sampai bikin tugas aja harus dijokiin gitu kayak Aku pernah. Ih. Contoh buruk. Karena dulu aku kuliah sambil kerja. Nggak ada alasan. Jadi aku dulu kerja untuk membiayai kuliah aku. Ada beberapa tugas dan apalah segala-segala gitu kayak tolong dong. Enggak itu mah emang males aja, emang kurang aja dia. Iya aku dulu kerjanya jadi pegawai bank dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Abis itu ini sampai jam 7 ada lembur apa sortir uang buat disetor ke BI. Siapa yang suruh jadi pegawai bank? Lapangan pekerjaannya saat itu yang memungkinkan buat anak yang baru lulus SMA jadi kasir, jadi teller di Iya, bank. tapi itu tidak jadi alasan untuk bisa membenarkan tindakan Anita Maya mengandalkan joki tugas Makasih ya. loh waktu itu yang udah menjokikan Tugas ya. saya. Terima kasih. Ada contoh baiknya nih, saya kerja siaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 habis itu sorenya lagi siaran lagi. Tapi masih bisa skripsi dikerjain. Siaran mah tinggal ngomong doang. Enggak ada ya? Ngitung duit kalau selisih 1 lembar gue yang ganti, potong gaji. Salah ngomong Nangis langsung potong gaji. banget. Iya, tapi kan Di-cut jam siarannya. apa konten siarannya coba? Bisnis. Bisnis apa? Cilok. Ini Anita Maya lagi ini ya, apa namanya? Berapi-api. Lagi berapi-api banget padahal Api-api. tadi air gitu keluar dari matanya. Dari mata. Bener. Sekarang api-api banget. Emang kalau lo apa zodiaknya? Libra. Nah, Libra tuh emang kan dia timbangan ya. Jadi suka-suka dia mau nimbang ke kiri, ke kanan, mau dia tiba-tiba sedih, mau dia tiba-tiba bahagia. Daripada Gemini bermuka 2. Nggak apa-apa. We are. Mengakui. Enggak, tapi Gemini itu banyak banget temennya. Bahkan beberapa sahabat deket aku tuh Gemini. Tapi gue nggak percaya They are diukur so dari nice diukur-ukur loh. dari zodiak tuh gue nggak percaya. Gue juga gak percaya. Tapi most yang gue deketin tuh memang, yang gue deketin maksudnya sahabat-sahabat gue tuh emang Gemini tuh aduh orangnya nice banget. Gak tahu di belakang ya, seperti yang Edo bilang tadi, you are normalized berbuat baik di depan, di belakang ngomongin, you normalize that. I normalize that karena memang See? orang-orang pada umumnya berbuat demikian gitu. Iya, tapi mostly orang-orang whatever yang the zodiac is gitu. tapi yang gue kenal sepengalaman gue karena gue gak kenal semua orang, jadi orang-orang sekitar gue itu emang they are so nice, even bisa jadi best friend dan teman-temannya banyak banget. Itu kan membuktikan kalau dia bisa bergaul ke semua kalangan atau ke semua karakter orang gitu. Sementara kalau Libra nih ya seperti saya yang banyak pertimbangan ini dan moody gitu aja, kalau misalnya udah ngerasa oke nggak mau, nggak cocok, udah bye gitu loh. Nah, gue gitu juga kok. Oh ya gitu juga. Ya kan emang Gemini nyebelin. Ada yang komen lagi. Oh begitu. Oh begitu. Iya gitu. Nggak boleh ya, jangan ditiru memutus silaturahmi, jangan. Jangan mendendam ya Libra. Jangan memutuskan silaturahmi berdasarkan horoskop. Dan jangan mendendam, itu yang paling penting ya. Maafkan yang sudah berlalu. Lupakan horoskop, percaya weton. Sama aja itu mah. Percaya primbon. Podo wae primbon. Detikers. Percaya golongan darah aja. Itu lebih masuk akal, lebih logis untuk dipercaya ya, karena ada tesnya. Iya Valid, betul, itu iya lebih kan? terpercaya, betul. Ada aturan baru nih, udah Apa pada tuh? tahu belum? Tentang apa? Jual rokok kiddie pack dan ketengan sekarang tuh dilarang, jadi nggak bisa Ketengan. beli yang Kenapa sih? beli sebatang gitu nggak bisa, atau beli setengah bungkus nggak bisa. Oh, Udah ada berarti aturannya. kenapa? Aturan yang ditekan sama Presiden Joko Widodo lewat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023
itu PP-nya sudah turun tentang pelaksanaan undang-undang ini yang mengatur peredaran tembakau sebagai zat adiktif baik rokok konvensional maupun elektronik. Salah satu regulasinya menunjukkan penjualan rokok itu tidak lagi boleh diedarkan dalam kemasan kiddie pack atau kurang dari 20 piece. Hal ini demi menekan prevalensi atau angka kasus perokok pada anak, juga menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak dari merokok ini. Nah, makanya larangan jual rokok batangan atau eceran ini sudah diturunkan nih Detikers. Dalam pasal 434 di Belait ini tercantum jelas pelarangan penjualan bagi usia di bawah 21 tahun serta perempuan hamil. Emang sebelumnya enggak ya? Apa? Enggak boleh. Enggak ada larangan untuk anak usia di bawah 21 tahun ngerokok. Kalau larangan merokoknya sih kurang tahu ya kalau larangan merokoknya. Tapi kalau yang waktu kalau untuk membeli rokoknya kan memang udah larangan anak-anak udah nggak boleh kayak zaman dulu kita anak-anak Iya. disuruh beliin Suruh om beli rokok rokok, gitu iya. kan, atau beliin papa rokok atau apa Masih gitu. boleh tuh ya. Masih boleh dan itu waktu itu juga memang masih boleh untuk beli ya setengah bungkus, Iya, kayak ketengan. ketengan gitu. Tapi sekarang mungkin dengan aturan baru ini ya melindungi para penjual juga gitu kan. Melindungi para penjual, konsumen, dan apakah ini melindungi industri juga pada akhirnya? Karena soalnya ini juga cukup debatable sih kemarin ketika undang-undang ini akhirnya dilahirkan gitu. Karena ada aturan juga yang mengatur, ada regulasi yang mengatur, ada poin yang mengatur pelarangan iklan di media sosial. Adapun poin lengkapnya nih misalnya setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan juga perempuan hamil secara eceran atau satuan per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui dan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Untuk lengkapnya nanti bisa dibaca di Detik Health. Betul, tapi pengalamanku bekerja sama dengan produsen ini ya, produsen atau brand dari rokok lah gitu katakannya. Karena kan memang support ya kita fair-fairan aja dari brand rokok tuh biasanya kalau support atau kasih sponsor itu pasti gede kan. Dan mereka juga kalau misalnya bikin event dan lain sebagainya tuh memang legit lah gitu untuk memberikan support. Nah memang pengalamanku baru-baru ini ya Do ya, itu pengalamannya adalah ada memang kayak SOW yang mengharuskan kita untuk posting di sosial media. Tapi memang kita nggak boleh menyebutkan, nggak boleh bahkan kontennya tuh isi konten yang nggak relate sama sekali dengan produknya gitu. Karena memang ternyata se-strict itu aturan di sosial media. Dan kalau misalnya buka nih ya akun-akun dari kayak rokok elektrik, pernah juga aku disupport juga di endorse sama rokok elektrik dan lain sebagainya gitu. Kalau buka sosmednya juga nggak ada sih yang kayak apa ya hard selling lah gitu soal itu. Malah kan sekarang kan kalau rokok elektrik tuh ada yang aroma-aroma apa segala macam itu malah lebih tampilannya tuh lebih oh ya ini ada aroma ini ya aroma ini. Ya mungkin tuh ada salah satu soft selling ya marketing yang akhirnya bisa lolos di sosial media. Supaya bisa lolos. Karena media sosialnya juga punya aturan tersendiri soal itu. Betul. But again itu balik lagi ke preferensi masing-masing kita ya. Ketika ngelihat iklan apapun itu yang kira-kira baik atau enggak buat diri kita kan kita sendiri yang memutuskan yang akhirnya take action atau enggak gitu. Tapi aneh banget ya maksudnya padahal kita tuh kan nggak pernah ngeliat iklan rokok yang orang ngerokok gitu ya. Bahkan dibikin dapat konsepnya beda-beda gitu. dapat mengakibatkan iya. Tapi bahkan dibikin orang tuh kalau ngerokok akan mengakibatkan seperti apa tuh ditampilkan secara visual pun sampai dibikin kayak gitu ya. Tapi masih tetap banyak yang ngerokok gitu. Nah itu preferensi orang masing-masing tuh. Karena orang-orang ngerokok tuh mostly bukan karena ngelihat iklan kan. Jadi menurut gua ngomong apa sih dia? Ngomong apa sih? Oh KPK. ada breaking news Oh, breaking Detikers. news. Ternyata ada breaking news What is KPK that? melakukan penyidakan ke Sidak. Kemendikbud Ristek. Apa yang disidak? Apa yang disidak kita sedang cari informasinya. Nah ini seperti yang ditampilkan di dalam layar Detikers. Jadi sepertinya sedang banyak tangkapan ya KPK dari kemarin juga ada
breaking nih dari KPK yang kita terima, ada penyitaan di Semarang. Bukan. Ambil data penerimaan mahasiswa baru. Ya. Mike. Nah, agak meleot ya. Jadi KPK melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gedung Kemendikbudristek yang ada di Sudirman tuh, yang di sebelahnya mall itu, Iya. atas dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dilatar belakangi adanya aduan yang diterima dari masyarakat. Oleh karena itu KPK pada hari ini tanggal 30 Juli melakukan kegiatan inspeksi mendadak terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi sebagai bagian dari penyelenggaraan monitoring pelayanan publik. Sidak dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 dan juga di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek. Selain itu juga dilakukan sidak di 2 perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Itu breakingnya. Oke, kita akan masih menunggu tentunya update-nya akan seperti apa besok karena sidaknya baru saja dilakukan gitu ya, dan data yang diperoleh ini kan akan dilakukan analisis oleh tim KPK dan juga langkah-langkah perbaikannya juga akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek ya. That's it. Gitu. Lagi banyak banget sidak yang dilakukan KPK, kita nantikan seperti apa hasil penyidikan dan juga penyidakan ini. Habis ini kita akan langsung bergabung dengan Kita mau sidak our juga. international Ini kita guest. sidak juga The Starboy yang The akan Starboy, akan the datang one and ke only sini. Warren Hugh. Sebentar lagi Detikers di segmen Sunset Talk. Jangan kemana-mana, betul. kita break dulu. Nanti kita hadir lagi ya. Tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. Mana sih ini? Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore. By the way kalau ngelihat ini belakang kita tuh kayaknya secara scenery gitu bagus ya Do ya. Ada Scenery hijau-hijaunya, terus ada Ada gedung-gedungnya. gedung-gedungnya. Kelihatannya balance gitu. Asli. Yang bikin Jadi- jelek itu cuman polusi aja sih, abu-abu gitu kayaknya ya. Iya. Abu-abu, ketidakjelasan tuh bikin jelek jadinya. Itu kalau misalnya ada asap-asap, kabut-kabut kan jadi jelek ya. Iya betul. Padahal kalau misalnya tanpa itu kan kita lihat kayak gedung-gedung yang ada di belakang kita nih. Ini terus tuh kayak depannya udah ada balance hijau. gitu Balance. loh. Secara Tapi kalau dia udah mulai gambar, nggak bener. jelas karena ada abu-abu polusi ya, Mau dimaklumi nggak? mohon dimaklumi pada akhirnya ya. Karena ini adalah Jakarta. This is Jakarta, guys. So, kalau kalian berharap atau berpikir Jakarta adalah the place of everything, the center of everything, ya ini adalah salah satu center polusinya Jakarta. That's the center what we mean ya, Iya, Detikers iya, ya. iya, iya. Tapi kita juga mau minta maaf buat Detikers yang juga mungkin udah nungguin dari tadi. Kita bilang di Sunset Talk kita akan ngobrol bareng sama Warren Hugh. Yes. Tapi mohon maaf sekali kita nggak bisa ngobrol bareng sama Warren Hugh karena Warren Hugh-nya juga sampai saat ini belum bisa kita datangkan karena belum nyampai di studionya kita. Jadi ya mohon maaf, sepertinya kita harus keep carry on ya. Yes, the show must go on. The show must go on. Tapi semoga aja planningnya untuk kita ketemu sama beliau ini next time bisa ketemu jadwalnya Hopefully. gitu ya. Terus juga nggak ya kemacetan Jakarta mungkin bisa Bisa lebih diprediksi. bisa lebih diprediksi dan juga bisa diarungi, diatasi gitu ya. Karena ya kita siarannya sampai jam 6 sore aja. Menurut gua gitu. kemacetan Jakarta ini ada solusinya. Sebenarnya ada, tapi apakah doable gitu solusinya? Doable, Apa kalau memang- contoh yang bisa dilakukan? Iya. Bisa konkret dilakukan dan menghasilkan efek yang nyata juga. Karena bicara soal macet Jakarta kan ini udah dari zaman baheula kayaknya nggak keurus-urus ya. Betul, sama Nggak kayak selesai banjir. gitu. ya Banjir kan? juga termasuk. Hmm. Nah, menurut gua Jakarta itu bisa, kalau dari POV jurnalis ya yang Iya. sudah meliput ini dalam beberapa tahun terakhir soal Mhm. bagaimana sih sebenarnya cara untuk bisa mengatasi macet di Jakarta. Kalau dari pemerintah tuh ngasih solusinya sampai saat ini yang gue ingat, jadi mereka tuh ada semacam peta jalan. Oke. Jadi kayak misalnya mengurangi yang namanya kendaraan di jalan dengan cara beberapa policy atau kebijakan. Misalnya bikin ganjil genap itu adalah solusi jangka pendek. Kalau secara berkelanjutannya dengan cara bikin ERP. Jadi kendaraan-kendaraan kalau udah melebihi daripada kapasitasnya, volumenya, itu kendaraan yang mau masuk itu bakal dikenakan tarif walaupun dia bukan jalan tol.
Oh, tetap dikenakan tarif. Kan orang Jakarta banyak yang kaya-kaya. Kalau akhirnya dibayar aja gimana? Bukannya Nah. harusnya dilarang aja nggak boleh masuk gitu? Kalau dilarang nggak boleh masuk susah. Atau nggak ada- dialihkan, susah bikin jalur kontrolnya. yang lain. Jadi dia take responsibility aja, dia akan bayar mahal. semahal-mahalnya kalau misalnya mau masuk gitu. Jadi orang-orang yang mau masuk tuh ya benar-benar yang punya duit banget. Karena kita tahu sendiri di Jakarta itu yang punya mobil nggak cuma orang-orang berduit. Iya nggak? Benar nggak gua? Iya, karena kredit mobil, kendaraan bermotor sekarang sangat dipermudah. Bahkan ada yang DP 0%, Iya. cicilannya juga ringan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bilang tadi ganjil genap menjadi solusi sementara, actually I don't really think itu solusi. Karena udah cukup lama ya. Pertama itu udah cukup lama dan pada Dilakukan. kenyataannya juga setiap jam pulang kantor, Tidak efektif. Iya, iya, gokil, gila banget. We need Terus yang kedua, based on my personal experience, mobil yang tadinya satu jadi dua, yang satu ganjil, Nah, yang kan satu jadi genap. nambah kan? Itu karena Padahal garasi belum tentu cukup tuh buat 2 mobil. untungnya tetangga gue lagi keluar negeri. Nah kan, kayak gini-gini nih. Padahal ada Si. aturannya loh, kalau nggak punya garasi nggak boleh punya mobil di Jakarta. Tapi ada sih garasi. Ada, tapi nggak muat buat 2 kan. Pinjem Gitu-gitu. garasi tetangga lagi. I mean, kalau dibilang ganjil genap tuh solusi sebenarnya nggak juga ya. Karena tetap aja rame-rame juga. Iya, tetap karena macet memang sudah juga. semembludak itu juga. Benar. Nah, dan tadi Maya bilang semudah itu masyarakat tuh bisa kredit kendaraan bermotor, Bermotor. gitu. Dan nggak semuanya orang juga, again ya, meskipun ini kendaraan bermotor tuh sangat mudah gitu untuk kita kredit, tapi awareness orang-orang misalnya untuk beralih ke sumber daya atau apa sih, tenaga yang Energi lebih- terbarukan. energi terbarukan atau ya Ramah katakanlah lingkungan. yang green economy gitu Iya. kan, bisa menghasilkan Green tindakan energy, green energy, green economy itu mungkin awarenessnya kurang banyak karena ya lagi-lagi ya beli kendaraan listrik mahal, ya kan. Orang-orang mendingan udahlah kredit yang bisa cicilannya 500.000 atau sejuta lah sebulan gitu. Nggak ada ya 500.000 ya, sejuta lah minimal sebulan Ada gitu. Ada dapat subsidi, Subsidi. habis itu cicilannya 25 tahun. Kayak rumah dong ya. Iya. I mean gitu dong. Iya, iya, maksudnya. iya. Menurut gua nggak cuma dengan lo harus beli kendaraan listrik pada akhirnya lo bisa dikatakan mendukung yang namanya ekonomi hijau gitu. Salah Enggak. satunya. Salah satunya iya, tapi kayaknya itu terlalu complicated gitu karena lo harus butuh uang lagi, nyiapin Nah, dana itu. segala macam. Mudah kok dengan hal-hal sederhana itu juga bisa. Mulai dari kalau misalnya belanja nggak pakai plastik, tapi Ya, punya kantong belanja benar. sendiri yang bisa dipakai berulang, Benar. tidak sekali pakai. Tapi tau nggak ada lagi tuh polemik di balik tas belanjaan Apa? kain itu. Kan nggak boleh ada plastik, jadi harus pakai tas belanjaan kain. Yang numpuk malah tas belanjanya. Exactly, yang numpuk tas belanjaan kainnya tuh numpuk karena kita udah kebiasaan untuk ke minimarket belanja bulanan nggak bawa plastik. Lagi-lagi nggak Terus bawa beli, tas. beli tasnya Beli lagi. beli tasnya. Tiap belanja Nah. beli akhirnya numpuk itu. Gitu Tapi loh. kan kalaupun dia numpuk itu masih bisa dipakai lagi Mae. Jadi kayak ada nih beberapa atau ada restoran yang gue tahu atau rumah makan atau warung atau usaha F&B Mm-mm. yang mendaur ulang si Tempat makan, tas-tas kemasan. kain ini gitu. Oh. Jadi celemek lah Iya, atau iya, gimana-mana iya. gitu. Tapi kan nggak semua punya movement kayak gitu Celemek kan. atau apron. Heeh. Nggak semua punya movement kayak gitu kan. Ya, harus ya. disuarakan makanya biar orang-orang punya movement masing-masing juga pada akhirnya gitu. Karena kalau pengalamanku sendiri di rumah tuh akhirnya Numpuk. ditumpuk gitu. Tapi memang Bagi-bagi kali. bisa dipakai lagi sih Iya. memang. Tapi kan memang kalau banyak banget juga what's the point gitu. Kalau misalnya mau untuk dipakai kembali ya cukup 1 atau 2 Ya makanya lah, dibudayakan gitu. Kan itu gara-gara lupa kan? Kenapa lupa? Karena tidak dibudayakan. Karena Iya, kebiasaan. itu diubah. Ya diubah. Ayo detikers berubah. Gue bisa kok untuk melakukan itu dengan satu kantong belanja yang sama terus gitu. Nggak semua orang bisa. Nggak Makanya semua orang diubah bisa. kebiasaannya. Caranya That's the gimana? time, this is the time. Caranya gimana? Coba kasih tahu kita untuk mengubah kebiasaan Kayak buruk misalnya menjadi kebiasaan baik. Repetisi itu diulang kayak apa? Selalu sedia kantong belanja di dalam tas gitu. Misalnya. Di tempat yang kita selalu bawa gitu misalnya. Tas misalnya. Atau misalnya sekarang kan udah ada tuh kantong belanja yang bisa dilipat-lipat. Ya. Pas dibuka dia bisa jadi gede banget. Iya, Itu bisa iya, iya. disimpan di dalam mobil misalnya atau di jok Iya, iya. kendaraan. Jadi kayaknya itu cuma excuse kalian aja guys.
Tuh, jangan banyak Itu alasan. baru salah satu, bisa banyak yang lain lagi. Banyak Kayak kok temen gue sebenarnya. kemarin datang ke rumah temennya, temen gue datang ke rumah temennya. Jadi temennya ini bagus banget, dia mengklasifikasikan sampah-sampah itu berdasarkan jenisnya. Mulai dari sampah yang kaleng, sampah yang bekas dari pasar, Iya. yang organik. Mm-mm. Dia bikin ini apa namanya tong-tong gitu. Mm-mm. Jadi bahkan kalau misalnya sampahnya ini punya misalnya buat bekas kaleng, minuman manis, dicuci dulu kalengnya, baru habis itu dimasukin ke tong itu Iya, biar iya. sebersih itu gitu. Jadi itu bagus banget untuk bisa mengklasifikasikan itu. Jadi Iya. nanti pas pengelola sampahnya akhirnya nanti bisa jadi lebih mudah dan ini Setuju. harapannya bisa banyak ditiru sama Detikers Iya. juga gitu. Setuju. Tapi mungkin bisa mungkin kalau gue tambahin ya Do ya, Apa? mungkin setelah dari tangan pertama dari kita para pengguna langsung, direct user, kemudian ke pengelola juga perlu ada pengetahuan juga tentang pemisahan sampah, karena mostly kalau di kompleks gitu kan ya udah dijadiin satu lagi gitu loh, sampah apa udah dipisah-pisahin tapi Emang iya sama ya? iya di Wah kompleks tuh pengelolanya, kayak gitu. pengelola Nah, kompleksnya itu. harus dikasih tahu tuh. Nah itu, jadi karena kan satu truk nih misalnya, satu truk ya udah jadi satu semua, nggak ada yang misalnya truk khusus plastik, truk Masa khusus makanan nggak ada doh, jadi satu semua. Coba kamu lihat truk-truk Terus buat apa itu dipisahkan namanya? That is warna why, merah, why hijau, the question, that is the question. Nah, maybe mungkin ini oknum-oknum aja yang gue lihat di daerah di sekitar gue ya. Kalau di Jakarta sih gue nggak tahu di semuanya kayak gimana gitu. Mungkin ini juga bisa jadi masukan buat kita semua Detikers ya. Kalau misalnya di komplek ada yang kejadian kayak gitu, mungkin kita bisa ngobrol sama petugas yang jadi koordinator. Iya, Kan iya, biasanya iya. ada koordinator Pak ini keamanan. kenapa di Ada campur? koordinator keamanan sekaligus kebersihan biasanya kan, seperti itu. Sama satu lagi, minggu lalu yang narsum yang Jelantah for Change itu loh, itu kan salah satu hal yang bisa juga Iya, iya. dijadikan apa, salah satu Habit yang harus habit yang dilakukan bagus gitu. Minyak-minyak bekas pakai gitu atau minyak jelantah itu ya jangan dibuang ke kloset, ke wastafel, jangan dibuang ke wastafel, cuci piring itu. Bisa bikin mampet ya itu ya? Iya memang kita tuh nggak nyadar itu bisa bikin mampet karena dia itu akan numpuknya itu bertahun-tahun Do, bisa Tapi sampai masih 5 ada tahun. orang yang buang minyak ke wastafel maksud gue. Ada aja lah orang buang sampah ke sungai aja masih banyak, ya kan? Itu basic loh padahal. Sangat basic, tapi banyak yang nggak tahu juga gitu. Bahkan kalau misalnya di lingkungan kalian ada yang ngumpul-ngumpulin tuh pengepul minyak, itu bisa jadi satu tindakan kecil sederhana ngumpulin minyak-minyak bekas, tapi bisa bermanfaat buat lingkungan, right? Betul. Dan minyak jelantah itu punya nilai ekonomi juga loh Detikers, nggak cuma jadi limbah dari minyak goreng aja atau minyak nabati aja. Jadi bisa dikumpulin, ada kok penadah-penadahnya ya, kemarin kan udah kesini kan udah dijelasin gitu, itu bisa salah satunya. Betul. Banyak hal lainnya yang bisa dilakukan, misalnya dari penggunaan listrik yang ramah lingkungan, misalnya yang rendah daya, Iya. atau mungkin Solar listriknya juga panel. hemat, penggunaan listrik solar panel, kalau mampu diusahakan gitu, betul. karena memang harganya masih Iya. mahal juga untuk awal ya, starter ya, gitu-gitu. Atau masak juga bisa pakai air fryer tuh. Emang iya ya? Iya. Emang itu termasuk? Itu bukannya? Enggak, maksudnya nggak pakai minyak. Oh, Air fryer tapi, kan nggak pakai minyak. tapi itu kan konsumsi listriknya gede. Oh listrik. Iya. Kan Tapi nggak tergantung apa-apa sih. mereknya. Kalau punya duit buat bayar listriknya nggak apa-apa. PLN kan Tergantung banyak mereknya banget juga, suplai Do. listrik. Hah? Tergantung mereknya juga. Air Iya, fryer tapi itu. itu lebih ke buat diet gak sih? Biar mengurangi minyak. Ya ini kan we talk about how we use minyak gitu kan. Maksudnya Oh. the more we produce oil, minyak jelantah dalam Nggak apa-apa kehidupan kita juga. sehari-hari Iya kan. nggak apa-apa juga memproduksi minyak Right, jelantah kan. iya, maksudnya saya Limbahnya sebagai digunakan. emak-emak yang kadang-kadang masak, gitu. Tahu nggak? Kalau gue belanja nih ya, gue belanja bulanan tuh semangat banget kan, beli beras satu karung, biasanya kan yang udah dikemas-kemas tuh Satu apa biasanya 5 kilo, Oh 5 iya, kiloan iya kan gitu. karung juga itu tapi namanya. Kecil gitu, Ya, karung 5 kiloan. kecil. Tapi nggak pakai karung, Mini karung. ya mini karung. Kayak kucing gue seberat, Iya, lebih seberat berat kucing gue daripada dari beras 5 kilo. karung 5 iya. kilo, dia 6,5 kilo. Semangat nih belanja nih ya, beli beras, beli apa gitu segala macam. Tau nggak, beras aja bisa 3 bulan 5 kilo nggak habis-habis. Itu nanya Anda harus lebih sering masak ya.
Lebih sering makan di rumah Ya juga. ampun. Jangan makan di luar keseringan. Ih, orang tiap hari dapat jatah makan dari sini, nggak Oh, perlu iya lagi. masak. Iya sih. Iya nggak usah beli beras berarti. Tapi tiap belanja bulanan tuh kayak gue perlu Atau nih beli. belinya yang ini, yang Bela- kiloan masak. gitu. Masaknya tuh kiloan tuh jarang ada yang gue belum menemukan Yang yang bagus. kiloan yang bagus karena kan dia Oh. tempatnya Belinya terbuka shiratake. gitu. Pernah beli Kemahalan itu. gitu. Jadi gue masak ya weekend aja. Biasanya kalau misalnya kita nggak makan, ya usahakan lah misalnya makan siang gitu kan, masih bisa masak, bisa makan bareng gitu. Kalau udah sore atau ke malam gitu ya paling makan keluar jalan kemana gitu. I see. Tapi bicara soal aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung udara yang lebih bersih lagi, lingkungan yang lebih baik lagi, itu makanya kita juga mengapresiasi pada akhirnya langkah-langkah yang sudah dilakukan banyak orang, Iya. perusahaan-perusahaan, individu juga, bagaimana untuk bisa memastikan lingkungan yang kita tempati sekarang ini bisa tetap aman, Nyaman, sehat. untuk anak cucu kita nanti. Iya. Itu kita apresiasi, makanya hari ini juga dilaksanakan malam penganugerahan untuk para insan yang sudah memberikan kontribusi pada lingkungan lewat prinsip-prinsip ekonomi hijau. Yes, jadi acaranya Detikers bisa saksikan di live di detik.com ya, streaming bisa di Bisa. detik.com di jam 7. Di jam 7.30. 7.30. Ya. Nah, bisa nanti saksikan insan-insan atau perusahaan juga yang sudah berkontribusi untuk menjalankan ekonomi hijau. Benar sekali. Sekarang karena udah mau dekat ke jam 7.30 kita juga mau siap-siap mau berangkat ke sana. 7.30. Ya kan? Kita mau ke sana juga soalnya Mai mau ke sana juga kan? Enggak langsung pulang. Oh, bukannya mau jadi protokol ya hari ini ya? Enggak dong. Terima kasih Yes. Detikers sudah membersamai kita dari jam 3:30 tadi. Mhm. Mohon maaf hari ini kita di segmen terakhir yang kita janjikan tadi mau datangin Warren Hugh. Tidak bisa kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya. Ya. Tapi yang pasti besok kita masih akan tetap ada dari jam 3:30 sampai jam 6 sore tentunya di detik.com. Jangan lupa juga follow seluruh sosial medianya kita di @detik.com. Saya Dua Marakhir pamit. Anita Mai juga pamit, kita ketemu lagi besok di waktu yang sama, di tempat yang sama, pastinya di Detik Sore. Gak cuma hore hore. Bye-bye.